Bab 271. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Dari mulut Ye Kun, Chen Hao juga mendapat kabar penting. Poin pertama adalah nerakalah yang mengubah Jack. Adapun mengapa pihak lain memiliki ide seperti itu, Chen Hao tentu saja tidak tahu. Yang terpenting sekarang adalah lepas dari tangan Ye Kun. Ya, itu untuk melarikan diri. Bahkan Chen Hao tidak bisa menjamin bahwa dia benar-benar bisa mengalahkan Ye Kun. Terlebih lagi, Chen Hao masih berada di wilayah Ye Kun. Namun, untuk menurunkan kewaspadaan Ye Kun, Chen Hao mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya, "Karena kamu sudah mengatakan itu, tidak bisakah aku benar-benar melarikan diri?" "Kamu masih ingin lari?" Setelah pertanyaan retoris, Ye Kun tertawa lagi, "Jangan sia-siakan energimu. Letaknya di persimpangan kota Beiyuan dan kota Xinhe, dikelilingi oleh pegunungan dan hutan. Bahkan jika kamu bisa pergi dari sini, bisakah kamu benar-benar meninggalkan pegunungan yang luas?" Pada akhirnya, hutan pegunungan yang dalam, kata kunci seperti itu langsung membuat hati Chen Hao tegang, dan satu-satunya harapan yang tersisa di hatinya pun hilang. "Jadi, aku menasihatimu untuk tidak melahirkan ide-ide buruk itu. Bagaimana jika semuanya berjalan terlalu jauh? Terlebih lagi, sayang sekali pemuda seperti itu meninggal, dan ada seorang gadis cantik yang menunggumu." Ye Kun melambaikan tangannya dan seseorang datang untuk menjatuhkan Chen Hao. Chen Hao tidak memiliki perlawanan apapun, karena dia memahami bahwa perlawanan bukanlah cara terbaik untuk menghadapinya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu kesempatan. Namun, keadaan darurat ini telah membuatnya mengetahui beberapa hal paling mendasar. Misteri cara menuju ke sini juga telah terpecahkan. Jika itu adalah organisasi neraka, itu bisa membawanya ke sini dengan sangat diam-diam, dan tujuan Chen Hao hampir jelas. Hanya saja dia ingin mengubah dirinya menjadi orang yang sama seperti Jack, tapi apakah Chen Hao bersedia untuk berubah? Hal semacam ini, siapa yang tahu? Tapi di kota Xinhe, seluruh kota Xinhe, di bawah permukaan yang tenang, sudah ada arus bawah yang melonjak. Kepergian Chen Hao membuat mereka yang memegang sikap pengamat bos tidak bisa menahan jantung berdebar, mulai menyerang situs yang ditempati oleh Chen Hao sebelumnya. Feng Dazuang tidak tahu bagaimana menghadapi orang-orang itu untuk sementara waktu karena dia tidak mendapat perintah Chen Hao. Untuk sementara, orang-orang itu berada di atas angin, dan wilayahnya menyusut dari waktu ke waktu. License Fire Feng Dazuang bagi orang-orang itu tidak diragukan lagi berkontribusi pada arogansi kakak-kakak itu, yang membuat Wang Qiang dan orang lain di bawah Chen Hao memiliki perut yang membara di hati mereka. Akhirnya, malam ini, para kakak beradik itu menikmati kengerian dari kedalaman neraka. Sejumlah besar orang, dengan topeng di wajah mereka dan pakaian tempur di tubuh mereka, tampak seperti tentara profesional, menerobos masuk ke wilayah yang telah mereka lawan, menghancurkannya, dan hampir semua orang yang menjaga lapangan dikirim ke rumah sakit. Setelah berita seperti itu, Zhou Qiming, yang paling kuat dari tokoh-tokoh setingkat kakak beradik ini, hampir tercengang. Dia adalah orang pertama yang mendapatkan berita tentang hilangnya Chen Hao, jadi dia juga orang pertama yang mencoba merebut lapangan Chen Hao. Dia menemukan bahwa anak buah Chen Hao tidak bertarung sama sekali. Kemudian, dia jauh lebih berani. Dia hampir dengan cepat merebut wilayah Chen Hao, dan bahkan mengklaim sebagai nomor 2 di kota Xinhe setelah Yang Hu nomor 1. Namun, kehidupan bahagia Zhou Qiming belum berlangsung selama seminggu, jadi dia mendapat berita buruk seperti itu. Selain tempat-tempat di distrik Jiangbei, bagaimana dengan tempat-tempat di distrik Jiangnan? Apakah wilayah distrik Jiangnan juga pernah dirampok? Saudara Zhou, bukan dia yang dirampok, tetapi dia langsung dibawa pergi. Dia dibawa pergi oleh sekelompok orang. Orang yang datang untuk bermain juga berkata, selama permainan ini dimainkan lagi, mereka akan datang lagi. Sialan, begitu dia selesai berbicara, Zhou Qiming saling menamparkan dengan punggung tangannya. Apakah mereka begitu sombong? Kamu tidak bereaksi, ya, tetapi semua saudaraku terluka. Jika bukan karena wajahmu, mereka bahkan tidak akan membiarkanku pergi. Di wajahku, mendengar bawahannya mengatakan kata-kata seperti itu, Zhou Qiming tiba-tiba tampak bingung. Kapan wajahnya begitu besar? Ya, terima kasih telah membawa kami. Tepat setelah Zhou Qiming selesai berbicara, sebuah suara segera terdengar dari pintu. Melihatnya, saya melihat beberapa orang berdiri di pintu.
Dia dipimpin oleh seorang pria muda berambut pendek dan dua pemuda asing berdiri di sampingnya, dengan senyum liar di wajahnya. Apakah Anda Zhou Qiming yang paling populer akhir-akhir ini? Pemuda di depan menanyakan pertanyaan ini. Zhou Qiming mengangguk tanpa sadar. Kemudian dia menyadari kesalahannya. Wajahnya berayun dan dia bertanya dengan suara kasar, apakah Anda orang yang menggantikan saya? Saya di sini untuk menagih hutang. Saya akan mengambil semua uang yang Anda hasilkan dari distrik Jiangbei dan distrik Jiangnan. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri. Wang Qiang memiringkan kepalanya dan saling memandang perubahan ekspresi, tidak terburu-buru. Pihak lain tampaknya sedang mempertimbangkan kekuatan Wang Qiang dan yang lainnya, tidak terburu-buru untuk berbicara. Ketika suasana di lapangan sedikit malu, Wang Qiang dan yang lainnya tiba-tiba muncul selusin gangster dengan berbagai warna di belakang mereka, karena Zhou Qiming berani menyerang Chen Hao, dia secara alami memiliki kekuatannya sendiri. Kalian anak-anak, apakah kalian benar-benar berpikir aku takut padamu? Bijaksana, berlututlah di tanah dan berteriak, kakek, aku akan melepaskanmu, jika tidak, aku akan menanggung akibatnya. Mungkin dia mengira kata-katanya sangat mendominasi. Zhou Qiming mengangkat kepalanya dan wajahnya penuh dengan kebanggaan. Wang Qiang menoleh dan menatap para gangster di belakangnya. Kemudian dia menghela nafas tanpa daya. Jika dia tidak mendengar bahwa orang ini begitu sombong karena dia diinstruksikan oleh orang lain, Wang Qiang tidak akan datang ke sini secara langsung. Aku tidak berpikir kalian akan menyerah sampai kalian mencapai Sungai Kuning. Bersiul, di dinding villa di luar, diam-diam muncul puluhan orang, mengenakan pakaian tempur hitam, topeng wajah, tidak dapat melihat ekspresi. Sekarang, kalian masih memiliki satu kesempatan terakhir. Jika kata-kata berikutnya bukan yang ingin aku dengar, maka kalian tidak perlu mengatakannya. Begitu dia melambaikan tangan, orang-orang berpakaian tempur hitam melompat ke halaman dan mengepung anak buah Zhou Qiming. Melihat postur ini, Zhou Qiming menggertakkan giginya untuk waktu yang lama, tetapi tetap menolak untuk menyerah. Melihat ini, Wang Qiang berkata lagi, apakah istri dan anak-anakmu berada di dekat distrik pemerintahan? Sejujurnya, jika aku tidak mengirim berita apapun dalam 20 menit, lihat saja foto-fotonya dan aku akan merindukan mereka. Setelah itu, Wang Qiang pergi ke ruang tamu dan duduk di sofa. Sekarang, katakan padaku, siapa yang menyuruhmu melakukan itu? Dari bos kelas 2 menjadi orang terbesar di kota Xinhe, apakah kamu ingin memberitahuku bahwa tidak ada yang memerintahkanmu? Wang Qiang sama sekali tidak memberi pihak lain kesempatan untuk berpikir. Setiap kalimat keluar dari mulutnya dan langsung mengarah ke nama pihak lain. Aku tidak tahu apakah ancaman Wang Qiang berperan, atau apakah pihak lain benar-benar ingin membuka mulutnya dan bergumam. Perlahan tetapi jelas mengeluarkan kalimat dari mulutnya, Direktur Sun dari Biro Keamanan Publik Kota yang memintaku melakukan ini. Sun Yaoyang. Tentu saja, Wang Qiang sangat mengenal orang ini, karena dia tahu bahwa hubungan antara Sun Yaoyang dan Chen Hao baik, tetapi mengapa pihak lain ingin melakukan ini? Samar-samar merasa bahwa masalah ini tampaknya menjadi sangat merepotkan. Wang Qiang mengerutkan kening sambil berpikir sejenak, lalu meninggalkan sepatah kata, lalu bangkit untuk pergi dengan cepat. Beri kamu waktu sehari untuk meninggalkan kota Xinhe. Tidak seorang pun yang memprovokasi Huang Quan akan berakhir dengan baik. Tubuh Zhou Qiming membeku di tempat yang sama, tetapi Wang Qiang telah pergi bersama orang-orang. Sekelompok besar orang menghilang begitu saja di malam yang gelap dan panjang. Sementara orang-orang dari Korps Tentara Bayaran Huang Quan sedang menyapu di sekitar kota Xinhe, mencari orang-orang di balik layar, beberapa dari mereka masih berkeliaran di resor Lao Hukou. Tidak benar, menurut Cao Fei, resor ini sangat ramai. Sekarang, tidak terlihat seperti milik seseorang, bukan. Mereka adalah desa yang mati. Di sekelilingnya gelap, meskipun lampu jalan masih menyala, tidak ada seorang pun yang terlihat, seolah-olah seluruh desa telah dibantai. Tetapi, pasti ada seseorang. Ketika saya datang ke sini pagi ini, saya pergi ke Lao Hukou untuk berjalan-jalan. Orang-orang datang dan pergi, dan bisnisnya sangat bagus. Tetapi karena bos membuat kekacauan di Lao Hukou, saya tidak berani masuk. Saya melihat keluar dan kembali. Mendengar keluhan Granite, Cao Fei dengan cepat menanggapi. Namun, ketika Peter dan yang lainnya mengirim kembali gambar tersebut, melihat pemandangan di sekitarnya, Cao Fei tercengang. Seharusnya tidak, kamu tidak boleh kentut. Apakah kamu menipu kami lagi?
Jika tidak melalui lensa, Granite bahkan ingin mengalahkan Cao Fei. Dia menciutkan kepalanya. Jari-jari Cao Fei mengetuk keyboard dan dengan cepat menggambar sebuah gambar. Aku akan mengirimkan satu set data kepadamu. Kamu dapat melihat bahwa hunian Lao Hukou sekitar 1.200 orang. Kecuali mereka yang pergi pada malam hari, seharusnya ada 500 atau 600 orang yang tersisa. Begitu banyak orang tidak mungkin menghilang begitu saja. Lihat baik-baik. Beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka dari tubuh mereka dan melihat data yang Cao Fei tidak tahu harus mencari di mana. Setelah beberapa saat, Granite menggaruk kepalanya dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Bagaimana mungkin aku tidak memahaminya? Cao Fei tersipu, ini adalah catatan masuk dan keluar Lao Hukou, serta catatan hunian resor, dasar barang bodoh. Hei, beraninya kamu memarahiku. Lihat aku tidak berhenti. Tiba-tiba, Lao San, yang diam, berbisik. Orang-orang di sekitarnya segera menahan napas dan membiarkan suaranya turun. Lao San mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Akhirnya, matanya tertuju pada bagian resor yang lebih dalam. Apa yang kau temukan? Melihat bahwa yang ketiga tidak benar, Peter bertanya dengan suara rendah, apakah kau menemukan orang-orang itu? Tidak, itu berdarah di arah sana. Sebagai seorang pria yang telah bertempur di medan perang sepanjang tahun, meskipun ia telah turun dari medan perang untuk waktu yang lama, perasaannya yang tajam masih ada di sana. Bau darah. Peter mengerutkan kening, dan sebuah ide yang sangat buruk keluar dari benaknya. Granit berkata dengan senyum kasar, apakah kau seekor anjing? Seberapa pintar hidungmu? Ketiga orang tua itu tidak repot-repot memperhatikan Granit, mengambil langkah untuk mencium arah bau darah. Peter dan yang lainnya melihat. Dengan cepat mengikutinya. Ketika mereka mengikuti Lao San, mereka tiba-tiba menemukan bahwa bau darah tidak berasal dari resor. Karena berjalan, mereka menemukan bahwa tidak ada jalan di depan mereka. Apa yang terjadi? Peter menatap yang ketiga, yang juga mengerutkan kening dan tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Aku tidak tahu, tetapi bau darah semakin kuat dan kuat. Jika tidak terjadi apa-apa, seharusnya tidak lama lagi kita bisa menemukan sumber bau darah itu. Lihatlah arti dari yang ketiga, seharusnya tidak menemukan sumber darah. Jangan pernah menyerah. Lihat, yang lebih cocok hanya bisa menghubungi Cao Fei, biarkan dia menunjukkan rute yang cocok. Karena Lao Hukou awalnya didukung oleh gunung, dan separuh gunung lainnya adalah lokasi kota Beiyuan. Tempat ini awalnya adalah tempat berkumpul favorit para preman di kedua kota, dan tidak ada yang peduli tentang itu. Setelah mengetahui bahwa tempat ini dikembangkan, tempat ini mulai digunakan untuk menyambut beberapa orang tingkat tinggi. Namun, apakah itu yang pertama atau yang terakhir? Seharusnya ada keributan orang-orang, daripada desa yang mati. Ketika orang-orang bingung, suara keraguan Cao Feiman juga terdengar di saluran. Tempat ini seharusnya tidak seperti yang kalian lihat. Bagaimana menurutmu? Sekarang mereka telah sampai di tepi resor. Setelah melewati sebuah villa tak berpenghuni, ada hutan hijau di belakang mereka, yang sebenarnya adalah hutan yang tidak dapat diakses oleh orang-orang. Terletak di tepi hutan, menurut kebenaran, hutan itu benar-benar langka, tetapi bau darah yang kuat dari waktu ke waktu masuk ke hidung ketiga, itu juga semakin membuat ketiga merasa bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di hutan itu. Menurut kebenaran, setelah Lao Hukou, itu seharusnya menjadi batas kota Beiyuan, tetapi posisi Anda saat ini, seperti yang ditunjukkan pada peta, tampaknya menunggu di kota Xinhe. Jika Anda terus maju, itu akan setidaknya 300 meter sebelum Anda melewati batas. Apa maksudmu? Saudara Allen juga mengatakan bahwa mereka, orang asing, secara alami, tidak punya hak untuk berbicara tentang distribusi geografis di Tiongkok. Artinya, tempat asli Lao Hukou melamar kota Xinhe mencakup lebih dari 300 meter hutan di depan Anda, namun nyatanya, tidak ada pembangunan sama sekali. Tidakkah menurut Anda itu aneh? Sebagai resor, semakin besar situsnya, semakin baik. Tapi mengapa mereka menempatkan tempat sebesar itu daripada membangun di atasnya? Jika hanya beberapa orang yang tidak memahami kata-kata Cao Fei, sekarang semua orang tahu apa yang ingin diungkapkan Cao Fei. Lebih dari 300 meter adalah untuk menutupi sesuatu yang orang tidak ingin temukan. Karena itu, mereka semua datang ke sini. Karena mereka menemukan ada masalah di dalamnya, mereka tentu ingin mencari tahu. Peter beberapa orang saling memandang, dipimpin oleh yang ketiga. Beberapa orang bersama-sama, hati-hati berjalan ke dalam hutan.
Karena untuk menutupi sesuatu yang tidak ingin ditemukan orang, pihak lain secara alami akan melakukan sesuatu. Setelah memasuki Lauhukau barusan, mereka tidak menemukan apapun yang membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Di tempat seperti itu, memang wajar jika menemui sedikit bahaya, namun sejauh ini, mereka belum menemui bahaya apapun, jadi hanya ada satu kemungkinan. Masih ada bahaya lagi yang menunggu mereka di belakang. Beberapa orang dengan formasi pisau tajam langsung masuk ke dalam hutan, dengan pendalaman bertahap, orang-orang yang berhati-hati akhirnya menghadapi bahaya pertama. Berkeliaran di lantai hutan atau bergelantungan di dahan, Anda bisa melihat ular boa dengan kepala agak terangkat di mana-mana. Mereka besar dan berwarna-warni. Sebenarnya keberadaan ular boa di hutan sangatlah normal, namun perlu Anda ketahui bahwa sekarang sedang musim dingin, dan semua ular harus berhibernasi. Namun, ular boa dapat dilihat di mana-mana di hutan. Meski bergerak lambat, mereka tetap waspada. Tidak ada yang meragukan apa yang akan dilakukan ular-ular ini ketika terancam. Ini dia, hati-hati. Allen bersaudara, sebagai ahli perang hutan, melihat ular boa ini dan segera melewati yang lebih bugar dan yang ketiga untuk menempati posisi teratas tim. Ular yang hanya bisa dilihat di hutan Afrika Selatan bisa dilihat dimanapun. Tidak mungkin mereka muncul di sini. Apalagi ular ini tetap melakukan aktivitas sederhana. Sungguh luar biasa. Apa yang luar biasa tentang itu? Saya pernah melihat beruang tidak berhibernasi. Petik 2. Granit awalnya bersuara kasar. Begitu suaranya nyaring, ular-ular itu langsung mendengar gerakan tersebut dan menoleh menatap beberapa orang. Allen bersaudara segera menghentikan aksi orang-orang tersebut. Peter menendang granit dan berkata, "Diam. Tunggu sampai ular-ular itu datang. Lempar kamu dulu dan isi gigimu dengan benda-benda itu." Petik 2. Jangan khawatir, aku belum cukup hidup, dan lengan serta kakiku yang kecil tidak cukup untuk makan. Lupakan saja. Sambil tertawa, Granite menarik Peter di depannya. Granite yang selalu berani, takut pada benda licin ini. Ia rela membiarkannya bertarung dengan orang lain, tetapi jika ingin dia berhadapan dengan ular, lebih baik membunuhnya. Feite memberinya mata putih, yang membangkitkan perhatian ular boa ini. Tindakan orang secara alami menjadi lebih hati-hati. Biasanya, Granite yang ceroboh seperti gadis kecil yang pemalu, memegang bahu Feite, tetapi meskipun demikian, Granite masih diawasi oleh King Cobra yang bergerak lambat. Tepat ketika kerumunan itu berjalan perlahan melalui hutan, Granite tiba-tiba dijatuhkan oleh King Cobra yang bergerak lambat. Hampir dalam sekejap, seluruh Granite melompat, dan seluruh orang itu ditutupi dengan kulit ayam. Suaranya hampir menembus langit. "Sialan, tolong, aku sekarat, aku sekarat." 3 orang berturut-turut sekarat, dan Granite melompat. King Cobra, yang lambat, terstimulasi dan membuka mulutnya sebelum dia jatuh ke tanah. Melihat ini, semua orang di tempat kejadian terkejut. Ketiga orang tua itu, dengan wajah dingin dan tangan gemetar, adalah anak panah. Anak panah itu mengeluarkan suara yang menusuk. Sebelum ular kobra raja membuka mulutnya, anak panah itu telah menembus kepala ular itu, dengan dagunya, dan langsung dipaku ke pohon. Ular kobra raja itu berjuang 2 kali di batang pohon, dan kemudian mati total di atasnya. Tidak ada keraguan dalam seluruh proses itu. Orang ketiga hampir membuat gerakan bawah sadar. Ular kobra raja tidak memiliki perlawanan apapun, jadi dia mati di tangan Chen Hao. Itu sangat sederhana, dan Granit ketakutan. Tepat ketika Granit sangat beruntung bisa lolos, wajah semua orang berubah. Ada suara gemerisik di sekitar. Daun-daun bergemerincing. Melihat ke atas, karena teriakan Granit, semua ular berkumpul. Lihat di sini, Peter tidak ragu untuk memberi perintah, "Percepat." Setelah perintah diberikan, semua orang mempercepat langkah mereka dan mulai berlari ke depan. Granit meraih bahu Peter, dan kakinya hampir lemas. Karena musim dingin, meskipun ular-ular ini bangun, tindakan mereka sangat kaku, jadi lebih bugar dan mereka dapat berpindah-pindah di antara ular-ular. Kesulitan di hutan jauh lebih dari itu. Ketika orang-orang berpikir bahwa mereka telah lolos dari ular-ular, bahkan jika mereka sudah selesai, masalah yang lebih besar muncul di depan mereka. Mungkin gerakan tadi yang mengganggu beberapa hal di hutan. Sementara lebih bugar dan mereka bergerak maju, ada suara yang lebih besar di hutan di kejauhan. Saudara-saudara Allen, yang paling jeli, segera memperingatkan, "Hati-hati." Di tengah hutan,
Ada 4 atau 5 anjing besar dengan kera putih di leher mereka, mata merah dan air liur menjijikkan di sudut mulut mereka. Hal-hal ini seharusnya tidak muncul di tempat seperti itu, tetapi saat ini, Bugar dan yang lainnya tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Allen bersaudara di depan menembak langsung, sedangkan orang ketiga di depan menembakkan anak panah dari belakang. Sedangkan untuk Bugar dan Granit, karena ada ular di belakangnya, Granit masih belum merespon, Bugar juga terseret ke bawah. Untuk menjaga keduanya, Feng Dazuang hanya bisa diam di belakang dan menatap ular berbisa untuk mengusir mereka. Dengan cara ini, 3 dari 6 tim putra telah kehilangan kekuatan bertarungnya. Hanya Allen bersaudara dan petinggi ketiga yang berada di depan. 4 atau 5 anjing terlihat gila. Terlebih lagi, ketika peluru menembus tubuh anjing, anjing tersebut tidak hanya tidak melakukan apa-apa, tetapi juga menjadi semakin ganas, menggonggong satu demi satu, dan kecepatannya sedikit lebih cepat. Hampir setelah kontak, dia menjadi lebih bugar dan yang lainnya dalam beberapa detik. Di hadapan anjing-anjing ganas ini, orang ketiga meraih anak panah itu lagi, tetapi kali ini, dia merasa hampa. Dengan tergesa-gesa, orang ketiga harus mengepalkan tangannya dan menghancurkannya. Di bawah pukulan ini, ketiga orang tua itu merasakan sakit di tangan mereka, tetapi anjing yang dipukul hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan kemudian melambat. Dia membuka mulutnya dan menggigit tangan ketiga orang tua itu. Pada saat kritis ini, Alan, yang sedang menghadapi 2 anjing di depannya, menjulurkan moncong dari tulang rusuk bagian bawah dengan sudut yang tidak terpikirkan, dan peluru oranye langsung menunjuk ketiga anjing tua itu. Bagian belakang kepala anjing itu masuk betapapun gilanya anjing-anjing ini, dalam analisis akhir, mereka belum lepas dari hidup dan mati polisi. Ketika peluru masuk dari belakang kepala dan keluar dari mulut, anjing itu melolong dan jatuh. Meskipun serangan Allen membuat ketiga tua itu tidak terluka, itu menarik perhatian anjing-anjing ganas lainnya. Dalam sekejap, 4 anjing ganas melompat ke arah Allen bersaudara dari 4 arah. Sebagai penembak jitu, yang terkuat adalah penembak jitu jarak jauh dan penggunaan senjata api. Namun, dalam situasi saat ini, Allen bersaudara bahkan tidak punya waktu untuk menarik pistol, jadi anjing ganas itu bergegas ke lengan Allen dengan gigi ludah. Tetapi sebelum gigi itu jatuh, Granit telah mengenai kepala anjing itu dengan kepalan tangan. Otaknya pecah, mulut yang awalnya terbuka, tidak lagi tertutup. Namun, ini hanya anjing ganas. Ada 3 anjing lain di depan Allen bersaudara, dan mereka akan jatuh menimpa mereka. Dalam keadaan darurat seperti itu, Feng Dazuang telah bergegas keluar dari belakang, memegang 2 anjing ganas satu persatu, menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan mereka. Suara krek dan kedua anjing ganas itu langsung memiringkan kepala mereka ke kedua sisi. Mereka tidak bisa mati lagi. Adapun yang terakhir yang tersisa, dia diberi belati di mulutnya oleh 3 orang tua yang telah merenung. Dia mematahkan mulutnya dan keluar, berdarah di seluruh tanah. 4 anjing, semuanya terbunuh. Meskipun serangan anjing-anjing ganas ini tidak membawa banyak ancaman bagi Peter dan yang lainnya, mereka mengejutkan semua orang. Setelah berhenti, mereka melihat tubuh anjing-anjing ganas itu yang jatuh ke tanah, dan wajah mereka tidak terlalu tampan. Ini belum menemukan tujuan, menghadapi situasi seperti ini, orang-orang sedikit bingung tentang apa yang akan dihadapi selanjutnya. Tanpa gangguan dari hal-hal ini, Peter dan yang lainnya dapat dianggap sebagai ketenangan sementara. Apakah kamu sudah menangani masalah di sana? Mungkin, ketika dia mendengar bahwa tidak ada suara dari Peter dan yang lainnya, Cao Fei dengan cepat bertanya. Dia hanya mengendalikan dari jarak jauh. Meskipun ia dapat melihat sesuatu yang lebih baik dan yang lainnya tidak dapat melihat, Cao Fei tidak memiliki cara apapun ketika ia benar-benar menghadapi keadaan darurat. Seberapa jauh dari batas asli Lao Hukok? Setelah menarik napas, Peter bertanya tentang perjalanan selanjutnya. Hanya dalam jarak lebih dari 100 meter, Peter menghadapi begitu banyak situasi. Peter sekarang memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang target berdarah yang dikatakan Lao Shan. Jika mereka memiliki beberapa keraguan tentang apa yang dikatakan Lao Shan sebelumnya, mereka sekarang sepenuhnya yakin bahwa tidak ada masalah dengan tujuan yang ditunjukkannya. Hanya tersisa kurang dari 100 meter. Setelah jarak ini, saya tidak dapat menemukan peta di belakang. Sepertinya tempat itu telah hilang sama sekali di peta. Anda harus berhati-hati. Saya mungkin tidak dapat membantu Anda selanjutnya. Petik 2. Jadi begitu. Peter menjawab dengan tatapan bermartabat,
lalu memberi isyarat kepada orang banyak untuk melanjutkan. Apa yang ada di depan kita? Peter dan yang lainnya penuh keraguan. Terlepas dari keraguan, semua orang telah membangkitkan semangat mereka. Dari apa yang terjadi sekarang, situasi selanjutnya mungkin lebih buruk. Tepat ketika Bugar dan yang lainnya mulai berjalan jauh ke dalam hutan melalui resor Lao Hukou, Chen Hao baru saja dibawa kembali ke ruang kurungan, dikelilingi oleh kegelapan. Ini telah menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi Chen Hao untuk berpikir. Kemunculan Ye Kun membuat Chen Hao mengerti bahwa ada satu hal yang terlalu sederhana baginya untuk memikirkan semua hal. Dia berpikir bahwa segala sesuatunya selalu berada di bawah kendalinya, tetapi sekarang dia akhirnya mengerti bahwa segala sesuatunya lebih rumit dari yang dia bayangkan. Ye Kun, sialan, Biro Asuransi Negara, Chules, Caesar, Fenrir, Jack, NSA, Song Yao Yao. Chen Hao berbicara pada dirinya sendiri, mengganti hal-hal yang dia temui dengan nama demi nama, sehingga otaknya bisa berjalan dengan kecepatan penuh. Di antara mereka, Ye Kun adalah yang pertama. Ye Kun, orang gila, jelas merupakan orang yang paling keras kepala saat ini. Lalu ada organisasi neraka. Menurut informasi dari Fenrir, dalam seminggu lagi, orang-orang dari organisasi neraka akan datang ke kota Xinhe. Walaupun entah sudah berapa hari saya habiskan di tempat hantu ini, namun jika tidak ada kecelakaan seharusnya 3-4 hari, karena di penjara ini tidak ada lampu, apalagi jam dan jam tangan. Chen Hao menghitung waktunya dengan berapa kali dia makan. Selain itu, saat dia bertarung tadi, di luar sudah malam. Artinya, kemungkinan besar, dia sudah di penjara selama 2 hari. Organisasi neraka akan segera tiba di kota Xinhe. Chen Hao tidak dapat menjamin bahwa Biro Keamanan Nasional akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Song Yao Yao. Sekalipun mereka memiliki hati itu, mereka tidak memiliki kekuatan itu. Bukankah itu sia-sia? Ye Kun, sebagai Direktur Biro Keamanan Negara, menurut kekuatan Liu Cheng, kekuatan Ye Kun seharusnya tidak jauh berbeda. Jika Ye Kun mempermainkannya di belakang, pasukan resmi tidak perlu memikirkannya. Adapun Caesar, ketika dia datang ke kota Xinhe, sebagai anggota senior organisasi neraka, pihak lain juga harus datang ke sini. Jika dia mengetahui bahwa Fenrir dipenjara secara pribadi oleh Biro Keamanan Nasional, dia pasti akan mendapat masalah dengan Biro Keamanan Nasional. Jack berubah, yang membuat Chen Hao menyadari masalah lain yang lebih serius. Jika neraka datang ke kota Xinhe bersama para reformis lainnya, dapatkah Song Yao Yao benar-benar lepas dari lawannya? Merasakan dagunya untuk berpikir, lingkungan yang gelap memberi Chen Hao perasaan tidak punya waktu di pegunungan. Jika bukan karena suara pintu dibuka, Chen Hao bahkan tidak tahu dia berada di dalam sel sepanjang malam. Pintu yang dibuka kali ini adalah ruangan tempat Chen Hao memasuki sel. Artinya, ketika Chen Hao keluar, dia langsung masuk penjara. Penjaranya sama seperti sebelumnya, hanya 2 orang yang hilang. Namun, sedikit orang di penjara adalah hal yang normal, jadi tidak ada yang peduli dengan detail ini, kecuali Chen Hao. Liu Mazi dan Tuyupi mati di tangan Chen Hao, yang tidak bisa dilupakan oleh Chen Hao untuk waktu yang lama. Suatu malam, nampaknya ada 2 bos di penjara. Mereka kuat dan tangguh. Mereka tidak mudah terprovokasi. Mereka penuh jerawat dan terlihat garang. Sebelumnya, tidak ada gunung dan tidak ada embun, mungkin karena ada Bopeng Liu yang menekannya. Sekarang Liu yang Bopeng sudah tiada, mereka tidak bisa menahan kegelisahan mereka. Dari situasi sebelumnya, Chen Hao hampir memahami aturan pengoperasian penjara. Tempat ini seperti organisasi peternakan babi neraka. Organisasi neraka mengumpulkan sejumlah besar penjahat hukuman mati di tempat ini, memilih orang-orang yang memenuhi persyaratan, dan kemudian mengubah mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah tawanan kematian. Tidak ada yang akan peduli dengan kehidupan mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka berbuat, tidak ada yang akan menghentikan mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip pemanfaatan sampah. Dengan pengalaman terakhir kali, Chen Hao tidak lagi tertarik melihat kedua bos itu. Tapi apa yang diperhatikan Chen Hao adalah bahwa pria di penjara mereka yang telah berbaring di tempat tidur untuk beristirahat sepanjang waktu tidak dapat menemukan orang lain kecuali ketika dia sedang makan. Ketika dia melihatnya, dia sedang berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Mungkin dia sudah menerima hidupnya. Suatu hari kemudian, setelah makan ketiga, Chen Hao dimasukkan ke dalam sel lagi,
tetapi kali ini dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Karena dia menginap di tempat ini sepanjang malam tadi malam, Chen Hao hampir akrab dengan suasana di sini. Namun, begitu dia memasuki ruangan malam ini, Chen Hao memperhatikan ada satu orang lagi di ruangan itu, dan terdengar suara napas di sekelilingnya. Meskipun pihak lain telah merendahkan suaranya sebanyak mungkin dan menutupinya dengan sangat baik, Chen Hao masih menemukan keberadaan pihak lain. Tapi Chen Hao tidak tahu mengapa hanya ada satu miliknya di ruangan kemarin dan satu lagi hari ini. Setelah menunggu dengan sabar, pintu lain menuju taman bermain di ruang kurungan terbuka. Chen Hao keluar dari ruangan dengan sadar dan orang lain di ruangan itu mengikutinya. Saat keluar sel, lampu depan sudah menyala. Melihat sosok tinggi di seberang taman bermain, Chen Hao mengerti mengapa ada dua orang di ruang kurungan hari ini. Sama seperti kemarin. Kemarin, Chen Hao menghadapi Liu Mazi dan Tu Yupi, tetapi kali ini, Chen Hao dan yang lainnya. Apa itu? Ujian lagi. Chen Hao tidak merendahkan suaranya, jadi Ye Kun yang berdiri di tengah taman bermain seharusnya bisa mendengar, tetapi kali ini Ye Kun tidak bermaksud berkomunikasi dengan Chen Hao, menahan penekanan serak, berjuang untuk berteriak. Kali ini, kamu akan melihat mesin perang menghadapi Gu Jiahao, yang membunuh dua objek percobaan oleh satu orang kemarin, dan naga paling misterius. Aturannya masih tidak berubah. Siapapun yang bisa hidup bisa bertahan. Mari kita tunggu dan lihat siapa yang benar-benar bisa bertahan terakhir. Dengan kata-kata pembuka, Ye Kun, yang mengenakan topeng di wajahnya, dengan cepat mundur, dan orang di seberangnya, yang dikenal sebagai mesin perang, juga dilepaskan. Pada awalnya, pihak lain terbenam dalam kegelapan, dan Chen Hao tidak bisa melihat keseluruhan gambar pihak lain dengan jelas. Sampai pihak lain benar-benar terungkap, Chen Hao akhirnya mengerti mengapa pihak lain disebut mesin perang. Tubuhnya ditutupi dengan baju besi baja berlumuran darah, lengan dan pahanya ditutupi dengan braket logam, kepalanya telanjang, separuh kepalanya ditutupi dengan logam, tangan kirinya juga logam di anggota tubuhnya, dan di ujungnya digantung bola besi dengan tusukan, yang menggantikan tangan kiri. Sederhananya, pihak lain sekarang terlihat seperti setengah manusia besi. Jika itu besi murni, lebih baik dikatakan, tetapi sekarang masalahnya adalah separuh tubuh masing-masing adalah logam, yang menambah sebagian perasaan kekerasan satu sama lain ketika orang lain berjalan di sekitarnya. Logam di tubuhnya mengeluarkan suara gemerincing. Bahkan jika dia hanya melihat orang lain, Chen Hao merasa dingin di lubuk hatinya. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, tidak peduli seberapa keras tulangnya, tidak mungkin baginya untuk bertabrakan dengan baja. Orang di depannya ini benar-benar keras kepala. Pada saat melihatnya, Chen Hao telah mencapai suatu kesimpulan. Terlebih lagi, untuk orang yang telah berubah seperti itu, Chen Hao bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membunuhnya. Tepat ketika Chen Hao masih berpikir, naga yang berdiri di belakangnya sepanjang waktu melesat, seolah-olah dia bukan monster baja, tetapi seorang anak kecil. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas maju dengan tangan kosongnya. Melihat punggung masing-masing, entah mengapa, Chen Hao memiliki perasaan yang familiar. Perasaan familiar inilah yang mendorong Chen Hao untuk segera menindaklanjuti dan menghadapi monster baja itu dengan tangan kosongnya. Di suatu ruangan entah di mana, di seberang ruangan, seorang pria berkerudung, tenggelam ke sofa empuk, menopang dagunya untuk menyaksikan pertarungan yang ditampilkan di layar. Apakah dua orang muda paling menonjol di Tiongkok? Itu benar-benar tipu muslihat yang sangat praktis, lumayan. Sosok seperti kurcaci di sebelah pria itu langsung tersanjung dan berkata, orang dewasa berkata terlalu bagus. Aku akan segera mengganti topik pembicaraan. Tidak, berapa banyak orang yang menonton pertarungan ini. Mendengar data dari orang dewasa, kurcaci itu segera mengambil komputer tablet di sebelahnya, membalik layar, melihatnya dengan saksama, dan sampai pada suatu kesimpulan. Sekitar 200.000 orang. Karena kita mengincar orang kaya, ada lebih dari 200.000 penonton di seluruh dunia. 200.000. Pria berkerudung itu memegang dagunya sejenak dan berpikir, apakah ada banyak penonton di Rusia? Ya, tetapi menurut distribusi geografis, penonton di Arab Saudi lebih banyak dari biasanya. Lagi pula, kali ini adalah mesin perang. Setiap kali mesin perang diluncurkan, akan selalu ada banyak orang yang menontonnya. Kurcaci itu menjelaskan dengan suara rendah, dan mengarahkan pandangannya ke layar. Nada bicara kurcaci itu penuh dengan rasa ingin tahu. Tetapi saya tidak begitu mengerti.
Saya akan menjadikan Chen Hao sebagai objek eksperimen kita berikutnya. Jika Anda mengirimnya keluar sekarang, apakah Anda tidak takut menghancurkannya? Jika rusak, bukankah bisa diperbaiki? Saya hanya ingin melihat kekuatan Chen Hao. Kurcaci itu ingin berbicara lagi. Pria berkerudung itu menatapnya dan menutup mulutnya. Di sisi lain penjara, Chen Hao dan Long telah bergegas ke apa yang disebut mesin perang. Di permukaan, tampaknya mesin perang itu tidak bermaksud untuk bergerak, tapi ketika Chen Hao dan Panjang bergegas ke penjara, mesin perang bergerak dengan kecepatan yang tidak dapat mereka bayangkan. Dengan ayunan tangan kiri palu, sapuan, langsung ke arah pinggang Chen Hao, dan rantai ke arah pukulan bungkuk Chen Hao, palu mengarah ke pukulan naga. Di masa lalu, Chen Hao dan Long hanya bisa memilih untuk menghindari gerakan tajam seperti itu. Itu juga karena sisi wajah naga ketika dia menghindar sehingga Chen Hao berhasil melihat wajah satu sama lain. Saat melihat wajah satu sama lain, Chen Hao membeku di tempat yang sama. Burung bangau timur, 3 kata baru saja keluar, dan Chen Hao terkena mesin perang. Meski menggunakan tangan kanannya, struktur rangka baja di tangan kanannya tidak dipasang. Saat dipukul, tulang rusuk Chen Hao patah, dan terdengar bunyi klik. Darah keluar dari mulut Chen Hao tanpa uang. Dibandingkan dengan perasaan fisik, perasaan Chen Hao di dalam hatinya adalah yang paling kuat. Karena yang disebut naga yang bertarung bersamanya adalah burung bangau oriental yang sudah lama tidak terlihat. Bagaimana mungkin mesin perang tidak akan memberi Chen Hao waktu untuk berpikir dan menghancurkan Chen Hao dalam satu pukulan? Mesin perang menyerahkan Dongfang He dan bergegas menuju Chen Hao. Dongfang dia mengerutkan kening dan menyerang langsung dari belakang sebelum mesin perang mendatangi Chen Hao. Namun, alasan mengapa mesin perang disebut sebagai mesin perang bukan hanya karena kekuatan yang dimilikinya. Saya memakai banyak baju besi. Sebelum bangau oriental mendatanginya, palu telah menghantamnya dengan rantai besi. Pada saat yang sama, dia tidak berhenti, tetapi terus berlari menuju Chen Hao. Ketika Chen Hao menemukan identitasnya, Dongfang He tidak terus berpura-pura tidak mengenal Chen Hao. Minggir, aku ke kiri dan kamu ke kanan. Perhatikan palu. Bagus. Petik 2. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Chen Hao terpental langsung dari tanah dan bergegas ke sisi kanan mesin perang. Sekarang bukan waktunya untuk bersikap sopan. Berkat mesin perang yang baru saja mencoba, tulang rusuk Chen Hao hanya retak, tidak patah. Seluruhnya ke dalam organ Chen Hao. Meski tidak berakibat fatal, itu juga akan menyebabkan pendarahan hebat di organ dalam. Di mana kita bisa terus bertindak. Saat ini, Chen Hao akhirnya mengetahui bahwa kungfu anak-anak Kyoto tidak seburuk itu. Dan, dari perilaku serangan pihak lain jelas tidak dilatih berdasarkan latar belakang profesionalnya, tetapi jenis prajurit yang benar-benar mengalami baptisan perang. Bagaimana bisa Oriental Crane menjadi orang nomor 1 yang begitu kuat? Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Tinju Chen Hao menyerang kulit telanjang mesin perang itu sebanyak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, pada analisa terakhir, dia tetap tidak bisa melepaskan diri dari belenggu tubuh manusianya. Kecuali tempat yang terbungkus baju besi baja, masih ada bagian tubuhnya. Badan-badan ini adalah kemenangan Chen Hao dan Timur, tetapi mesin perang tidak memberi terlalu banyak peluang pada Chen Hao dan Timur. Setiap kali Chen Hao mengambil kesempatan untuk menyerang tubuh lawan, gerakan yang sama tidak akan berlaku pada mesin perang berikutnya. Sepertinya lawan sedang mempelajari mode bertarung Chen Hao dalam proses bertarung dengan Chen Hao. Ini jelas bukan kabar baik bagi keduanya. Peluang tidak selalu ada. Ketika bangau timur menemukan sudut yang tepat lagi dan siap menyerang Chen Hao dengan tembakan palu dari mesin perang, dia baru saja mendatangi mesin perang tersebut. Alhasil, mesin perang yang tidak pernah menggunakan 2 kaki itu langsung menendang perut bangau timur hingga menendangnya sejauh 3 meter. Tertarik oleh perhatian burung bangau oriental, bahu Chen Hao juga dipukul dengan tinju. Tubuhnya melunak dan dia juga ditendang dengan kakinya. Serangan dari footwall tidak tersedia. Sudut mulutnya berlumuran darah. Chen Hao menggigit giginya. Untuk pertama kalinya, dia merasa kesulitan. Kesadaran bertarung pihak lain terlalu kuat. Ini benar-benar melebihi kemampuan berpikir orang normal. Mereka dapat memahami kedua strategi mereka dalam waktu singkat dan melakukan serangan balik. Dia juga ditutupi dengan baju besi baja, kulit kasar dan daging tebal. Ini bos besar. Kalau begitu serang bagian atas.
Dongfang dia tidak bermaksud berdiskusi dengan Chen Hao sama sekali. Begitu dia mengatakan itu, dia sudah bergegas menuju mesin perang dengan jalur kilat. Meskipun kesadaran bertarung mesin perang sangat kuat, sampai batas tertentu, dia sangat berat. Jika mereka tidak memiliki lapisan baju besi itu, Chen Hao dan Chen Hao pasti sudah saling membunuh sejak lama. Ada helm di atasnya, itu tidak mungkin. Sebagai pengingat, Chen Hao masih bergegas dan menjelaskan sambil menghindari serangan palu. Jika Anda ingin membawa baju besi baja setebal itu, pihak lain benar-benar membutuhkan sumber daya yang jauh melebihi orang biasa. Menyerang jantung, mengandalkan Chen Hao untuk menarik api, Bangau Timur mencoba menyerang sekali, tetapi hasil akhirnya seperti yang dikatakan Chen Hao, menyerang kepala sama sekali tidak berguna, selain membuat kepala pihak lain bengkok, bahkan membuat kepala lawan bengkok, lebih baik daripada menyerang anggota tubuh bagian bawah pihak lain. Tapi sekarang mesin perang telah mampu mengetahui strategi Chen Hao dan Dongfang He, sehingga anggota tubuh bagian bawah, yang jelas-jelas tidak cukup dalam menyerang dan bertahan, telah kehilangan efeknya. Namun saran Chen Hao dapat diterima, karena tidak ada pertahanan di dada kiri mesin perang. Jika bisa menembus dada pihak lain, maka ada kemungkinan untuk berhasil membunuh pihak lain. Kamu menarik perhatian, aku akan menyerang. Nada suara Dong He yang tidak perlu dipertanyakan lagi menarik perhatian Chen Hao, yang setara dengan memperlakukan Chen Hao sebagai MT dalam permainan. Di permukaan, dia menderita kerusakan terbesar dan bahaya terbesar. Faktanya, bahaya sebenarnya adalah burung bangau oriental. Memasuki peti mesin perang ibarat memasuki mulut harimau. Tapi Dongfang He tetap melakukannya, yang membuat Chen Hao merasa sedikit terharu. Namun, ini bukan lagi waktunya untuk mengkhawatirkan hal-hal tersebut. Mengambil napas dalam-dalam, Chen Hao mulai melakukan tipuan, dan rasa sakit yang menusuk datang dari tulang rusuk bagian bawah, yang sangat mempengaruhi mobilitas Chen Hao sampai batas tertentu. Namun, ketika Chen Hao melihat burung bangau oriental yang datang ke belakang mesin perang dan sedang menunggu kesempatan untuk berjalan-jalan, dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Setelah Chen Hao berhasil menarik perhatian mesin perang dan membuatnya melemparkan palu dengan tingkat mematikan yang paling besar, derek oriental berkedip, sedikit diturunkan, dan bergegas langsung ke peti mesin perang. Ya, gagasan tentang, tiba-tiba muncul di hati Moses Chan, tetapi kegembiraan itu seperti gelembung sambutan. Angin bertiup dan meledak. Aku mendapatkanmu. Dari mulut mesin perang, Chen Hao bahkan melihat tatapan yang sangat manusiawi di mata satu sama lain. Pada saat ini, tiba-tiba terlintas di benak Chen Hao bahwa meskipun pihak lain telah sangat diperkuat, dalam analisis terakhir, dia diubah oleh manusia, dan Chen Hao serta Chen Hao membuat kesalahan serius. Hal ini karena struktur rangka baja dan pelindung baja di sisi lain menyesatkan pemikiran mereka dan membuat mereka secara tidak sadar mengabaikan kemungkinan bahwa pihak lain memiliki kemampuan berpikir tertentu. Kesalahan kecil ini menyebabkan kegagalan serangan sepenuhnya. Mesin perang langsung menghancurkan satu-satunya harapan mereka dengan fakta meski palunya sudah terlempar, namun lengan mesin perangnya masih ada. Pada saat ini, bangau oriental masih berada di depan mesin perang, dan tinjunya mengenai dada lawan. Meskipun tidak ada tindakan pertahanan di permukaan, wajahnya berubah ketika dia memukulnya dengan satu kepalan. Chen Hao juga memperhatikan bahwa tinju burung bangau oriental tampak dalam keadaan terdistorsi. Melihat ini, Chen Hao tidak berpura-pura, tetapi menginjak tanah dengan kaki pegas. Kemudian seluruh orang itu bergegas keluar, tinjunya seperti cakar harimau. Di tepi taman bermain, Ye Kun, yang menyaksikan Chen Hao dan Dongfang He bertarung melawan mesin perang, telah melepas topengnya, bibirnya sedikit bergetar, dan berkata dengan suaranya sendiri, "Jangan mengecewakanku." Selesai berkata, Ye Kun seutuhnya terkejut, dan tiba-tiba dia tersenyum dengan suara gagah yang serak hingga sangat jelek. Pastikan pihak lain memiliki rasa otonomi, dan Chen Hao memiliki tujuan. Tangannya mengarah langsung ke mata mesin perang. Benar saja, mesin perang itu secara tidak sadar mengambil langkah mundur dari Chen Hao, yang memegang tangannya ke arah matanya. Jika pihak lain adalah mesin, dia pasti akan memilih untuk membunuh Chen Hao bahkan jika dia kehilangan sepasang matanya. Tapi kalau pihak lain sadar, lain soal. Ketika mata akan terluka, apapun itu, selama itu adalah makhluk hidup, akan memilih untuk menghindarinya. Itu naluri binatang, dan merupakan reaksi paling dasar dari tubuh manusia. Namun, tujuan Chen Hao sebenarnya bukan pandangan pihak lain.
Ketika mesin perang mundur, Chen Hao sudah melompat ke lengan lawan yang disilangkan, dan dengan bebannya sendiri, dia menekan lengan lawan hingga terbuka. Burung bangau oriental terlepas dari pelukan lawannya dan langsung jatuh ke tanah. Mulutnya terbuka dan dia muntah darah. Cederanya bahkan lebih serius daripada cedera Chen Hao. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memperhatikan hal-hal ini, memaksa pihak lain mundur sedikit, Chen Hao tidak ragu untuk menarik kembali Oriental Crane. Kecepatan aksinya hampir melampaui batasnya. Mungkin dia menyadari bahwa dia telah digoda oleh Chen Hao. Mesin perang baru saja mundur dan bergegas menuju Chen Hao sambil mengaum. Saat bergerak, palu dengan tangan kirinya juga ikut terlempar. Terdapat rantai besi tebal antara palu dan lengan mesin perang. Chen Hao hampir terkena hal ini pada awalnya. Kini ia memiliki seorang lelaki yang berat badannya hampir sama dengan dirinya. Kecepatan geraknya pasti ditekan. Rantai itu tersentak ke punggung Chen Hao, dan tubuh Chen Hao membungkuk pada sudut yang luar biasa. Pada saat yang sama, keduanya juga ditarik keluar oleh rantai, jatuh ke tanah, terguling labu mati, digulung menjadi bola di taman bermain. Sebuah pertempuran, berakhir begitu singkat, dan alasannya hanyalah kesalahan kecil dua orang, seperti yang sering dikatakan dalam novel seni bela diri, pertarungan master, kemenangan dan kekalahan hanya dalam sekejap. Kamu tidak apa-apa, sekarang mulut Chen Hao seperti keran, darah tidak bisa berhenti mengalir keluar, dan keadaan Oriental Crane tidak lebih baik dari Chen Hao. Ada darah di mulutnya dan lengannya ditekuk pada sudut yang tidak dapat dipahami orang biasa. Kubilang tidak ada gunanya mengikutimu, di pelelangan, di sini atau di sana. Mesin perang bergerak menuju mereka. Tubuh setinggi 2 meter dan seluruh armor memberi mereka pencegah yang luar biasa. Mereka mungkin merasa hidup mereka sudah berakhir. Dongfang He, yang selalu serius, jarang bercanda dengan Chen Hao. Kubilang, apakah kamu anak bencana? Aku tidak tahu. Siapa yang tahu kenapa ada begitu banyak hal di sekitarku? Meletakkan burung bangau oriental, Chen Hao mencoba mengendalikan dirinya untuk berdiri di depan burung bangau oriental. Meski tulang punggungnya terlalu sakit untuk diluruskan, Chen Hao tetap memasang postur menyerang. Melihat Chen Hao dan Dongfang, dia jatuh di depan kami seperti dua semut yang bisa diinjak sampai mati dengan mengangkat kaki mereka. Senyuman jelek keluar dari tenggorokan mesin perang. Tampaknya kemenangan sudah di depan mata. Tepat ketika Chen Hao hendak kecewa, peluit tiba-tiba terdengar di luar taman bermain. Peluit yang keras terdengar begitu keras di taman bermain yang relatif sepi. Bahkan mesin perang tidak bisa tidak menoleh untuk melihat, dan Chen Hao mengerutkan kening dan melihat ke arah peluit. Bangun, Bung, biarkan keluarga kembali padamu. Wajah Chen Hao tiba-tiba menjadi aneh. Pembicaranya mungkin terputus sejenak. Ketika dia berbicara lagi, itu adalah gaya lukisan yang berbeda. Dengar, Laozi, aku benci kalau orang lain lebih tinggi dariku dan lebih kuat dariku. Sayangnya, kamu punya keduanya. Jadi, kemarilah dan mati. Sial, apa yang kamu lakukan? Jangan tarik aku. Setengah dari kalimatnya telah dijatuhkan, tetapi dalam lingkungan saat ini, Chen Hao dan yang lainnya masih dapat mendengarnya dengan jelas. Bangau oriental, yang lembut di tanah, juga memasang wajah aneh dan bertanya, siapa kamu? Meski tidak mau mengakuinya, Chen Hao mengangguk, lalu menopang kepalanya dengan satu tangan, dengan wajah tak berdaya. Mengapa kegembiraan karena diselamatkan hilang ketika Anda mendengarkan granit? Mesin perang mungkin menemukan target dari arah suara. Terlepas dari Chen Hao dan Dongfang He, mereka berjalan ke sana. Palu yang tergantung di lengan kiri mereka mengeluarkan bekas-bekas di tanah. Kelihatannya sangat kejam, tetapi sebelum dia mengambil 2 langkah, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan seluruh orang menjadi kaku di tempat yang sama. Suara tetesan air terdengar. Dari tubuh mesin perang, Chen Hao akhirnya melihat darah. Kamu, mati. Begitu kata, kematian, meraung, sepertinya ada getaran samar di sekelilingnya, tetapi sebagai tanggapan kepadanya ada peluru lain. Peluru dari tepi taman bermain bahkan langsung menembus baju besi baja mesin perang. Dengan dang yang sangat jelas, mesin perang itu membuat lubang besar di dadanya lagi. Lawannya adalah seorang reformis. Bagian yang mematikan tidak cukup fatal. Coba serang tempat lain. Ike, yang bertanggung jawab atas pengamatan, segera menyampaikan kesimpulannya kepada Allen. Allen kembali mendorong peluru ke dalam bilik, menutup mata kanannya, mengamati dengan mata kirinya,
sedikit cahaya bersinar dari moncong senjatanya, dan peluru oranye itu langsung melesat keluar. Dalam waktu kurang dari sedetik, peluru itu menembus kepala lawan, bahkan langsung mengenai helm. Mesin perang itu bergetar 2 kali, terus berjalan maju dengan mantap, dan berjarak kurang dari 100 meter dari tepi taman bermain. Jaraknya 100 meter. Jika lebih dekat, senapan runduk itu akan kehilangan kekuatannya. Chen Hao, yang dipaksa ke sisi lain taman bermain, berteriak, "Mata." Satu kata sudah cukup untuk menyampaikan banyak konten. Setelah meneriakkan kata ini, Chen Hao merasa seolah-olah dia telah ditabrak oleh penggiling jalan, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Di bawah komando Chen Hao, Ike langsung menyampaikan hasil pengamatannya kepada Allen. Sebelum Allen menembak, Granite mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tubuhnya. Di dalam kotak itu ada peluru merah yang diukir halus. Diserahkan kepada Allen, Granite juga menunjukkan wajah kesakitan. "Jangan malu, aku membuat benda seperti itu, awalnya mengatakan untuk menggunakannya saat menyelamatkan nyawa. Tunggu untuk memberitahu Chen Hao, bunuh monster ini, pujiannya ada padaku." Mesin perang itu semakin dekat. Di mana Alan bisa mendengarkan. Mengganti klip, mendorong peluru ke dalam bilik. Moncongnya terbakar, dan pelurunya meraung keluar. Setelah peluru keluar dari bilik, laras senapan runduk Alan berubah menjadi merah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan kemudian mulai melunak, yang membuat Alan takut untuk langsung membuang senjatanya. "Sialan, apa yang terjadi?" Mereka bilang itu berharga. Pada saat ini, Alan ingat bahwa orang yang selalu membuat masalah dengan ucapan kasar itu memiliki otak yang sangat bagus. Tetapi ide ini segera terganggu oleh suara yang datang dari taman bermain. Setelah peluru ditembakkan, tiba-tiba menembus mata mesin perang seperti meteorit yang jatuh dari langit. Pada saat terhantam, seluruh tubuh mesin perang itu membeku di tempat, dan kepalanya memerah dengan kecepatan yang terlihat. Sebelum orang-orang dapat memahami apa situasinya, bang, kepala mesin perang itu meledak, dan benda-benda merah dan putih bercampur dengan cairan hitam berserakan di mana-mana. Sebelum ledakan itu, Chen Hao tampak melihat senyuman di wajah buruk mesin perang itu. Mayat itu kehilangan kendali atas kepalanya dan menghantam tanah di tempat. Dengan suara keras, batu-batu Chen Hao jatuh bersama jatuhnya tubuh mesin perang itu. Pria berkerudung, yang menyaksikan seluruh proses dari kejauhan, memecahkan botol anggur di layar di depannya pada saat mesin perang itu jatuh, dan layar itu menjadi hitam dengan percikan listrik. Mengapa dia tidak menghindar? Menurut efektivitas tempurnya, dia benar-benar dapat menghindar atau bertahan. Pria berkerudung itu meraung tak terkendali. Mesin perang itu adalah objek percobaan yang telah dia curahkan banyak usaha. Tanpa diduga, dia terbunuh oleh 3 tembakan sekarang. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Sementara memberinya kekuatan yang dahsyat, itu juga mengurangi kecepatan geraknya. Bukankah kita merancangnya sesuai standar benteng di awal? Setelah menyeka keringat di dahinya, kurcaci yang menunggunya mundur sedikit. Dalam hal ini, dia tidak akan memakan buah yang baik dengan gegabah. Bagaimana dengan pertahanan? Mengapa dia tidak bertahan? Ini, kurcaci, ini, untuk waktu yang lama. Tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Pria berkerudung itu menghancurkan semua yang ada di sekitarnya, tetapi amarahnya masih belum bisa sepenuhnya dilampiaskan. "Sialan, cari seseorang. Suruh seseorang menangkap semua orang itu. Aku akan membuat mereka membayar apa yang pantas mereka dapatkan." Bagaimanapun, pria berkerudung itu memberi perintah. Ketika kurcaci itu mendapat perintah, dia meninggalkan ruangan dengan tergesa-gesa. Pria berkerudung itu mengepalkan tinjunya dan giginya berderit. "Chen Hao, benar saja, kamu memaksaku. Aku akan membuatmu berbaring di meja operasiku." Setelah Alan menembak mesin perang itu, tukang yang tidak sabar, saudara ketiga dan Feng Dazuang segera bergegas keluar. Chen Hao pingsan dan jatuh ke tanah. Namun, saat dia terjatuh, dia melihat pria bertopeng di kegelapan di arah berlawanan. "Kamu Kun." Chen Hao merasa seperti guntur di dalam hatinya. Dia ingin segera bangun dan memperingatkan Alan dan yang lainnya agar tidak datang. Tapi sebelum dia ingin mengucapkan kata-kata ini, tubuh Chen Hao sepertinya dipenuhi timah dan tidak bisa bergerak. Jarinya susah digerakkan, apalagi berteriak. Peter dan yang lainnya tidak menyangka bahwa ada seorang pria yang tersembunyi di kegelapan kurang dari 3 meter dari Chen Hao, seorang pria yang kekuatannya bahkan bisa menyamai Liu Cheng. Ketika Feng Dazuang dan tukangnya melihat Chen Hao, mereka seperti kelinci, apalagi bersemangat.
Di saat yang paling membahagiakan, seringkali paling rawan terjadi tragedi, sama seperti saat ini. Tahukah Anda betapa sulitnya kami menemukan Anda? Feng Dazuang adalah orang pertama yang mendatangi Chen Hao. Ketika dia datang ke Chen Hao, dia berkata dengan tidak sopan bahwa Feng Dazuang seperti isak tangis dan tangisan. Apa gunanya pria besar menangis? Biasanya, Chen Hao pasti akan mengatakan itu, tapi sekarang, Chen Hao mencoba memberitahu Feng Dazuang, bugar, dan lainnya bahwa ada master absolut yang tersembunyi dalam kegelapan. Jika tuannya bergerak, semua orang boleh tinggal di sini. Tapi Chen Hao tidak bisa mengatakannya sekarang. Bahkan saudara ketiga yang paling tenang pun, melihat Chen Hao masih hidup, kekakuan di wajahnya menghilang seperti gunung salju yang mencair. Bos, kamu harus memintaku untuk menjemput gadis kali ini. Bagimu, kami sudah mengebor di pegunungan selama 2 hari. Kemarin gelap dan tidak ada apa-apa. Sebaliknya, pria ketiga justru menemui gelombang calon pengantin pria. Karena kurangnya persiapan di awal, akhirnya kami harus berangkat sementara. Untuk mengetahui secara menyeluruh untuk apa tempat itu, keesokan harinya, yaitu malam ini, ketika semua orang di Lauhukol menghilang, tukang bugar dan keluarganya datang ke sini lagi. Dengan pengalaman kemarin, pendeteksian malam ini nampaknya jauh lebih mudah, dan akhirnya sampai di sini setelah pertarungan berakhir. Tentu saja, Chen Hao dan Dong Fanghe ditemukan, yang membuat bugar dan yang lainnya sangat bersemangat. Chen Hao hampir tahu apa yang terjadi setelah itu. Feng Dazuang ingin memberitahu Chen Hao semua kata-kata ini, tetapi melihat Chen Hao setengah mati, semua kata-kata ini dikuburkan di perutnya oleh Feng Dazuang. Setelah membuka mulutnya, jari Chen Hao gemetar dan menunjuk ke kegelapan. Feng Dazuang mengira Chen Hao sedang bersemangat. Dia meraih tangan Chen Hao, yang membuatnya marah dan hampir tercekik. Dongfang dia juga lega melihat orang-orang Chen Hao datang. Keadaannya tidak jauh berbeda dengan Chen Hao, karena itu, dia mengerti apa yang ingin dikatakan Chen Hao. Dengan bantuan Laosan, Bango Timur menelan seteguk darah dan berkata, hati-hati, baru saja ada wasit di tempat ini. Pihak lain pastilah seorang master. Hati-hati. Dengan kata-kata ini, Dongfang dia sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Kepalanya miring dan dia pingsan. Chen Hao mengangguk dengan susah payah dan setuju dengan apa yang dikatakan Dongfang. Setelah mengkonfirmasi berita tersebut, kegembiraan di hati orang-orang yang heboh semuanya mereda. Mata orang ketiga terasa dingin dan mulai melihat sekeliling. Apakah kamu mencariku? Sebelum Laosan mengetahuinya, Ye Kun berinisiatif untuk keluar dari bayang-bayang. Aku tidak menyangka kalian berani. Beraninya kalian datang ke sini. Awalnya itu adalah pujian, lalu Ye Kun berkata, tapi apakah kalian yakin sudah mempertimbangkannya dengan baik? Bahkan tidak tahu wilayah siapa tempat ini, berani masuk begitu saja. Petik 2. Kamu sendiri, apakah kamu ingin menghentikan begitu banyak dari kita? Karena itu, ketiga orang tua itu menyerahkan derek oriental kepada tukang. Dia berdiri di depan orang banyak, dan artinya sangat jelas. Ya, tentu saja, suara serak itu terdengar seperti panggilan kematian dari neraka. Buka topengnya dan perlihatkan wajah terbakar di balik topeng itu. Ada tawa aneh di tenggorokan Ye Kun. Aku tidak hanya ingin, tapi juga punya kekuatan itu. Ketika Ye Kun mengucapkan kata-kata ini, sekelompok orang bersenjata bergegas menuju ke arah sel. Mereka semua bersenjata, sepertinya mereka adalah penjaga penjara pribadi ini. Ketika orang-orang ini muncul di belakang Ye Kun, bahkan bugar menghirup udara dingin. Karena dia sangat ingin menemukan Chen Hao, bugar tidak membuat pengaturan sama sekali. Lagi pula, mereka tidak tahu apakah Chen Hao ada di sini atau tidak sebelum mereka datang ke tempat ini. Jika mereka membuat persiapan terlebih dahulu, mereka mungkin mengganggu orang lain. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka benar-benar menemukan Chen Hao di sini. Pada saat yang sama, terdapat kelemahan yang sangat besar, yaitu tenaga kerja. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Baru-baru ini, banyak objek percobaan yang mati. Aku masih khawatir tentang di mana aku dapat menemukan seseorang untuk melengkapinya. Kalian berkumpul. Hahaha. Saat Ye Kun tertawa terbahak-bahak, dari arah hutan, terdengar suara berisik, disusul dengan suara netral. Titik. Orang jahat selalu mati karena terlalu banyak bicara. Sama seperti kamu. Mendengar kata-kata si pendatang, Ye Kun sepertinya tiba-tiba tersangkut di lehernya, dan tawanya tiba-tiba berhenti.
Pembicara segera muncul di depan orang banyak. Seorang lelaki tua berambut abu-abu, mengenakan mantel kulit, tampak sangat tampan. Ini adalah fakta bahwa Bangau Oriental pingsan. Jika Bangau Oriental tidak pingsan, mungkin dapat menebak siapa orang tua itu ketika berbicara. Beraninya kau mendirikan penjara pribadi di Tiongkok, atau bahkan melakukan hal seperti itu. Ketika Yao Qingfeng datang ke taman bermain, dia melihat mesin perang itu hanya dengan satu mayat yang tersisa. Dengan rasa jijik yang kuat di matanya, dia menatap Ye Kun dengan topeng hantu di wajahnya dan mengerutkan kening. Nada suaranya menjadi tegas lagi. Aku hanya dicari atas nama Badan Keamanan Nasional. Tolong jangan melakukan perlawanan yang tidak perlu. Dia mengenakan topi besar di kepala Ye Kun. Jika Anda orang lain, Anda akan takut. Tapi siapa ini? Direktur Biro Asuransi Negara, mantan direktur, adalah orang yang paling akrab dengan beberapa trik resmi. Dengus dingin, karena Yao Qingfeng mengatakan kata-kata itu, Ye Kun berkata dengan sangat meremehkan. Anjing NSA, aku tidak menyangka hidungmu cukup pintar. Bagaimana kamu bisa menemukannya di sini? Sambil berbicara, Ye Kun memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya tanpa meninggalkan jejak apapun. Orang-orang di belakangnya perlahan-lahan tenggelam ke dalam kegelapan. Ye Kun mundur 2 langkah, dan separuh tubuhnya ditutupi oleh bayangan. Kali ini kamu beruntung, tapi aku harap lain kali kamu akan seberuntung itu. Setelah berkata demikian, Ye Kun langsung masuk ke dalam kegelapan, melihat satu sama lain pergi. Yao Qingfeng tidak terburu-buru untuk mengejar. Kali ini dia datang lebih cemas, tampak kuat, tetapi sebenarnya hanya datang ke tim kecil. Lebih dari 20 orang, benar-benar ingin merobohkan penjara sebesar itu, sungguh bukan hal yang mudah. Setelah memastikan keselamatan Dong Fang He, Yao Qingfeng segera melaporkan situasi tersebut kepada Liu Cheng dan meminta Liu Cheng untuk melakukan pekerjaan persiapan berikutnya. Pada saat yang sama, dia juga melaporkan urusan Chen Hao dan Dong Fang He kepada Liu Cheng. Setelah mengetahui bahwa Dong Fang He dan Chen Hao baik-baik saja, Liu Cheng menyatakan sangat puas. Kurang dari 10 menit, sebuah helikopter muncul di tanah di atas taman bermain mereka. Ketika mereka melihat hal ini, Yao Qingfeng mengeluh tentang hal itu. Apakah ini terlalu tidak adil? Ketika saya datang ke sini, saya berlari dengan kaki saya. Jika saya membawa Chen Hao dan Dong Fang He kembali, saya akan mengganti senjata saya dan menggunakan semua helikopter. Petik 2. Liu Cheng yang melompat dari pesawat tertawa dan menjawab dengan tidak sopan, jika kamu punya 2, aku akan mengirim helikopter untuk menjemputmu saat terjadi sesuatu padamu. Dasar orang tua yang tidak tahu malu. Yao Qingfeng dan Liu Cheng sudah terbiasa bermain dan berkelahi. Mereka hanya mengucapkan beberapa patah kata dengan santai. Akibatnya, mereka berbalik untuk melihat lebih bugar dan granit. Setelah melihat ekspresi hantu di wajah mereka, mereka terbatuk 2 kali dan tiba-tiba menjadi Direktur Biro Keamanan Nasional yang tidak tersenyum. Aku sangat puas dengan penampilanmu kali ini. Aku tidak salah. Bawa Chen Hao kembali dengan cepat. Aku akan menangani beberapa urusan pribadi. Liu Cheng langsung berlari ke arah penjara, meskipun Peter dan yang lainnya tidak tahu apa urusan pribadi Liu Cheng. Terus terang saja, mereka benar-benar tidak peduli apa urusan pribadi Liu Cheng. Bisa menemukan Chen Hao, bagi mereka, adalah yang terbaik. Sekelompok orang langsung pergi dengan helikopter. Adapun Liu Cheng, dia mulai menangani penjara pribadi dengan sejumlah besar orang. Adapun Ye Kun adalah yang tercepat untuk pergi. Hampir setelah Yao Qingfeng muncul, Ye Kun sudah meninggalkan penjara. Setelah Liu Cheng masuk ke penjara, dia tidak pergi ke tempat lain. Sebaliknya, dia langsung berlari ke bagian terdalam penjara. Jika memang salahnya bahwa Liu Cheng tidak menemukan tempat ini sebelumnya, maka setelah mendapatkan beberapa berita dan memperhatikan tempat ini, Liu Cheng segera menjadi orang yang paling tahu tempat ini. Inilah sebabnya Liu Cheng datang ke sini dengan tergesa-gesa sehingga dia bahkan meninggalkan Chen Hao dan Dong Fang He. Ketika Liu Cheng menerobos masuk ke bagian terdalam penjara sendirian, gaya lukisan di sekelilingnya tiba-tiba berubah, dari penjara yang awalnya gelap dan suram menjadi villa mewah yang mencolok. Melihat hal ini, tebakan Liu Cheng menjadi lebih akurat. Tanpa sengaja ia mempercepat langkahnya, namun, sebelum benar-benar memasuki villa, sesosok tubuh menghalangi Liu Cheng. Di sini, kalian tidak diterima. Sosok itu begitu rendah hingga tingginya hanya setinggi pinggang orang normal,
tetapi suaranya begitu tebal sehingga dia menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya bukanlah anak kecil, tetapi orang dewasa. Ya, tidakkah kamu tahu bahwa aku suka datang tanpa diundang? Liu Cheng sekarang benar-benar sepasang teman lama dan nada bicara, bertemu satu sama lain. Liu Cheng telah menggantung hati tampaknya melepaskan. Itu karena aku tahu kamu suka datang tanpa diundang, itu sebabnya aku menunggumu di sini, Liu Cheng, Bos Liu. Shen Laosan, apakah kamu tahu sudah berapa lama aku mencarimu? Ketika dia dengan tepat memanggil nama pihak lain, nada suara Liu Cheng bergetar, tetapi pihak lain tampaknya tidak merasakan hal yang sama. Tudung di kepalanya menutupi seluruh wajah, jadi dia tidak bisa melihat perubahan ekspresi pihak lain. Kenapa kau bercampur dengan neraka? Bukankah kita sepakat untuk bekerja sama demi negara kita? Kenapa aku bergabung dengan Departemen Luar Negeri bersama orang itu, dan kau pergi ke luar negeri dan bercampur dengan neraka? Liu Cheng berkata dengan nada yang agak benci, nada itu, jelas dengan identitas seorang tetua dalam menegur satu sama lain. Melepas tudung kepalanya, kurcaci itu akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Wajahnya sangat tampan. Menurut kebenaran, wajah kurcaci itu kasar dan gila karena tubuhnya. Yang di depannya ini tidak memiliki perasaan kasar dan gila seperti itu. Jika kau mengganti wajah ini dengan siapapun yang cukup tinggi, itu pasti pria yang tampan. Melihat wajah ini yang entah sudah berapa tahun kulihat, Liu Cheng sama sekali tidak memiliki perasaan. Sebagian darinya hanyalah sakit hati dan ketidakberdayaan. Setelah pihak lain mendengar kata-kata Liu Cheng, suasana hatinya tampak menjadi sangat bersemangat. Mengapa? Mengapa kau bertanya padaku? Mengapa kau tidak memikirkan situasiku ketika kalian berdua mengandalkan kemampuan kalian untuk bergerak? Hanya karena tinggi badanku, hanya karena citra yang buruk. Agar adil, di mana aku lebih rendah darimu? Pengetahuan, kekuatan, kurcaci, yang dikenal sebagai Shen Wansan, ingin mencabik-cabik Liu Cheng dan memakannya, itu hanya karena tinggi badannya. Dan kau bahkan meninggalkanku untuk itu. Kami tidak meninggalkanmu, tetapi untuk melangkah lebih tinggi, sehingga kami dapat membantumu. Berbicara tentang ini, Liu Cheng tampaknya sedikit bersalah, dan Shen Laosan berangsur-angsur tenang setelah fluktuasi suasana hati yang hebat. Tidak ada gunanya bicara lagi. Aku sudah lama berpikir bahwa hari ini akan terjadi. Aku tahu kamu mungkin punya banyak keraguan di hatimu, tapi jangan mencoba mendapatkan informasi dari mulutku. Tidak ada gunanya. Shen Laosan sama sekali tidak memberi muka pada Liu Cheng. Dia berjongkok sedikit dan membuat gerakan agresif. Ayo, biarkan aku melihat apakah kamu telah kehilangan kungfu-mu selama bertahun-tahun. Coba saya lihat apakah Bos Liu juga sudah tua. Laosan, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Aku Direktur Biro Keamanan Nasional. Jika aku mau, aku bisa mengaturmu untuk memasuki kantor resmi kapan saja. Mengapa kamu tidak mengubah caramu? Karena itu, Liu Cheng masih tidak menyerah dalam membujuk Shen Laosan. Namun, Shen Laosan sama sekali tidak menganggap serius hal ini. Dia bersenandung dingin. Meskipun pidatonya terhenti, Shen Laosan telah menyerbu Liu Cheng sebelum Liu Cheng siap untuk melanjutkan khotbahnya. Sulit membayangkan Shen Laosan bisa menunjukkan kekuatan mengerikan dengan ketinggian kurang dari 1,2 meter. Tidak peduli itu kecepatan atau kekuatannya, ia tidak kalah banyak dari Liu Cheng, dan bahkan ada perasaan tertekan. Ada apa, Bos Liu? Apakah kamu sudah tua, tapi kekuatannya sudah banyak menurun? Sebuah tendangan cambuk samping ke arah perut Liu Cheng. Ketika Liu Cheng memblokir, pihak lain telah meraih rok Liu Cheng dan hendak menyerang kepala Chen Hao di sepanjang tubuh Liu Cheng. Tentu saja Liu Cheng tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi, tetapi faktanya selalu tidak terduga. Ketika Liu Cheng meraih Shen Laosan sudah memiliki kail emas terbalik, menendang kepala Liu Cheng, menutupi kepalanya dan mundur beberapa langkah. Ketika dia berhenti, Shen Wansan telah mendatangi Liu Cheng lagi. Kenapa tidak? Apakah karena kamu masih memiliki rasa bersalah di hatimu? Saat dia mengucapkan kalimat demi kalimat, Shen Wansan terus menyerang, meninju kepala, siku, lutut, dan bahunya. Dibandingkan dengan mesin perang tadi, yang ada di depan kita lebih cocok untuk judul ini. Ibaratnya tidak ada bagian tubuh kita yang bisa dijadikan alat penyerangan. Liu Cheng, sebaliknya, hanya bertahan secara pasif sepanjang waktu dan tidak bermaksud bergerak sama sekali. Biarpun dia bergerak, itu hanya sebuah blok untuk mengurangi kerusakan pada bagian yang mematikan.
Melihat pertahanan pasif Liu Cheng alih-alih menyerang, amarah Shen Laosan menjadi semakin mudah tersinggung dan ucapannya menjadi semakin jelek. Kamu adalah pria tanpa telur, kenapa kamu tidak melakukannya? Apakah kamu mengasihani aku? Lakukan, kamu berhasil. Provokasi pihak lain tidak membangkitkan keinginan Liu Cheng untuk melawan. Matanya semua tertuju ke sisi lain waktu. Ketika Shen Laosan lelah menyerang dan mundur untuk jarak tertentu, Liu Cheng melepaskan lengannya yang mati rasa. Seperti yang saya katakan di awal, kami tidak menyerah pada Anda, apakah itu saya, dia atau Sifu. Ini semua hanyalah dugaan Anda. Sifu memberitahuku sebelum dia meninggal bahwa aku harus menemukanmu. Membawamu kembali. Petik 2. Bawa aku kembali untuk apa? Terus dibenci oleh orang lain. Shen Laosan tidak merasakan emosi apapun karena instruksi tulus Liu Cheng. Dia menatap Liu Cheng sambil menggertakkan giginya. Shen Laosan tiba-tiba menghela napas lega, melangkah mundur dan berdiri di depan rumah villa. Begitu, apakah Anda ingin mendengar pendapat saya tentang neraka? Bukankah Anda sekarang bekerja untuk pemerintah? Saya rasa saya sangat marah pada neraka, tetapi saya tidak bisa menahannya. Tapi jangan buang waktu Anda. Kamu tidak bisa mendapatkan informasi apapun tentang neraka dariku. Petik 2. Itu hanya sebagian saja. Sambil menghela nafas tak berdaya, Liu Cheng datang ke sini dengan sikap yang begitu lembut, sebagian karena organisasi neraka, dan lebih lagi karena kata-kata terakhir dari tuan mereka yang sama. Pada akhirnya, tuan mereka merasa tidak nyaman dengan adik bela diri kecil yang ceroboh dan pemarah ini. Tapi yang tidak dia duga adalah, pada akhirnya, adik laki-lakinya tetap tersesat. Aku datang ke sini hanya untuk membujukmu agar kembali. Yang kedua sudah mengalami kecelakaan. Aku tidak ingin kamu mengalami kecelakaan juga. Apa yang terjadi dengan yang kedua? Mendengar kata-kata tersebut, Shen Laosan tertegun sejenak. Pada saat itu, seluruh orang tercengang. Liu Cheng tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang secara diam-diam, tetapi diam-diam menunggu Shen Laosan mencerna masalah ini. Karena dia datang ke sini hanya untuk memberitahu Yao Qingfeng dan yang lainnya, dia datang ke sini hanya untuk melakukan urusan pribadi. Ada banyak kebisingan di penjara. Pejabat militer dan pemerintah daerah hampir merampas penjara swasta itu dengan cara yang sangat cepat. Liu Cheng sama sekali tidak mengkhawatirkan hal-hal ini. Liu Cheng tidak mempedulikan hal itu sekarang. Aku tidak ingin kamu mengalami kecelakaan, jadi sebaiknya kamu tetap bersamaku. Aku berjanji kamu tidak akan pernah hidup seperti itu. Liu Cheng, yang sangat tangguh di depan Chen Haofei dan yang lainnya, dan tampak tersenyum di depan teman-teman lama Yao Qingfeng, kini mengungkapkan hati aslinya, seorang lelaki tua yang kesepian dan kuat. Ini jaminan dari orang tua, tapi bagi Shen Laosan, jaminan seperti itu seperti kentut. Jika janjimu benar-benar berhasil, mengapa yang kedua mati? Masalah yang sangat tajam hampir menembus lapisan pertahanan Liu Cheng dan langsung menuju ke tempat terlembut di hatinya. Liu Cheng ingin mengatakan bahwa itu hanya sebuah kesalahan, tetapi dia tidak mengatakannya sama sekali. Kamu masih membenciku sampai sekarang, bukan? Aku membencimu sepanjang waktu. Aku ingin menggaruk kulitmu dan menarik uratmu. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa jatuh ke dunia ini? Kamu munafik. Mungkin dia memikirkan sesuatu yang lama. Shen Laosan melompat lagi dibandingkan dengan serangan barusan, dia lebih ganas. Liu Cheng mencoba memblokir dan menghindar dari waktu ke waktu. Meskipun dia tampaknya dirugikan, dia melepaskan peluang serangan yang sangat baik lebih dari sekali. Saya berjanji bahwa saya akan menggunakan sisa hidup saya untuk membuat Anda menjalani hidup yang terbaik. Neraka bukanlah tujuanmu yang sebenarnya. Titik. Dia adalah rumahku yang sebenarnya. Shen Laosan meraung dan menyerang lagi. Kali ini, Liu Cheng tidak menghindar atau menangkis. Sebaliknya, ia memotong serangan lawan dan bahkan melancarkan serangan balasan sebelum gerakan lawan terbentuk sepenuhnya. Hanya serangan ini yang tidak dapat melukai Shen Laosan. Mereka tidak lagi mengenal gerakan satu sama lain. Dengan mata tertutup, mereka dapat menebak apa yang akan dilakukan lawan selanjutnya. Itulah sebabnya Liu tidak melakukannya. Karena menurutnya, itu sama sekali tidak perlu. Mengapa kau begitu keras kepala? Kau akan menyesalinya cepat atau lambat. Bahkan jika aku menyesalinya, aku tidak akan pernah bersamamu lagi. Kau adalah musuhku. Kau telah menjadi musuhku sejak hari kau menginjakku. Dipukul mundur oleh Liu Cheng, Shen Laosan berteriak dengan tenggorokannya,
tetapi sebelum ia selesai, Liu Cheng telah datang kepadanya dengan lari cepat pendek. Tinjunya tepat di dada Shen Laosan. Selama ia meninju ke bawah, Liu Cheng benar-benar yakin untuk mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Tetapi bagaimanapun juga, ia tidak jatuh. Ada apa? Kenapa kamu tidak berani? 20 tahun yang lalu kamu berani, kenapa sekarang kamu tidak berani? Menjadi anjing resmi membuatmu kurang berani, bukan? Liu Cheng memiliki wajah dingin, dengan beberapa makna di matanya. Kalian adalah orang-orang Capricorn, kan? Ketika Liu Cheng dengan tepat menunjuk kata Capricorn, Shen Laosan tertegun sejenak, dan dengan cepat bereaksi. Sambil mencibir, Shen Laosan, yang menyadari kurangnya kekuatannya, dengan sinis berkata, sepertinya kamu benar-benar pandai dalam urusan resmi di Tiongkok. Kamu bahkan tahu beritanya. Aku tahu lebih banyak daripada kamu. Dengarkan nasihatku dan tinggalkan neraka. Pada akhirnya, Liu Cheng tidak rela membiarkan adik seperguruannya menempuh jalan yang jahat. Menurut pendapat Shen Laosan, jalan Liu Cheng salah. Dengan cara ini, ibu mertua berkata bahwa ibu mertua itu masuk akal, dan menantu perempuan berkata bahwa menantu perempuan itu masuk akal. Tepat ketika mereka berada dalam jalan buntu, suara dari luar perlahan-lahan mereda, yang berarti bahwa urusan di luar hampir selesai. Pergilah, kamu akan menyesali keputusanmu cepat atau lambat. Buang kartu tanpa posisi, tanpa nama, hanya serangkaian angka. Ini adalah informasi kontakku. Kau dapat menghubungiku dan keluar dari sini saat kau benar-benar mengetahuinya. Kalau tidak, aku benar-benar ingin melakukannya. Setelah kata-kata ini, aura di sekitar Liu Cheng sedikit berubah. Setelah memperhatikan detail ini, Shen Laosan tidak melanjutkan. Dia berbalik dengan wajah dingin. Ketika Shen Laosan pergi dengan mengambil jalan kecil, menghadap ke belakang sisi lain, Liu Cheng sekali lagi berkata, apa yang terjadi 20 tahun lalu bukanlah yang ingin aku lakukan. Untuk saat ini, jangan pergi ke kota Xinhe. Shen Laosan pergi tanpa jeda. Jika Liu Cheng dapat melihat perubahan ekspresi masing-masing, dia mungkin dapat melihat bahwa wajah orang lain hampir suram dan basah kuyup. Di ujung jalan, seorang pria dengan tudung yang sama sedang menunggunya. Tuanku, melihat pria itu, Shen Wansan langsung membungkuk untuk memberi hormat. Pria berkerudung itu melihat ke arah Shen Wansan, dan bertanya dengan santai, ada apa? Apakah urusan pribadimu sudah selesai? Ya, yang bernama Liu Cheng, jika tidak ada kecelakaan, seharusnya dari Departemen Khusus Huaxia. Aku tidak menyangka kau akan ada hubungannya dengannya. Ketika mendengar kata-kata Capricorn, Shen Laosan berlutut dengan satu kaki tanpa ragu-ragu, menumpahkan lapisan keringat di dahinya. Aku tidak berkomunikasi dengannya. Kali ini aku bertemu dengannya, aku hanya ingin memberimu waktu untuk menunda-nunda. Aku tidak mengatakan kau punya masalah, hanya rasa ingin tahu yang murni. Ketika mesin perang itu terbunuh, Capricorn jelas marah, tetapi nadanya datar, tidak ada tanda-tanda kemarahan, tetapi karena kau tidak ingin mengatakannya, ayo pergi. Tetapi apakah tempat ini baru saja diserahkan ke Huaxia? Sambil mengerutkan kening untuk menanyakan pertanyaan seperti itu, Shen Laosan tidak mengerti mengapa orang dewasa di depannya melakukan itu. Ini adalah kue besar untuk Huaxia, dan mesin perang telah dihancurkan. Tidak ada yang perlu dirindukan di sini. Lagi pula, bagi kita, yang terpenting adalah lebih dari itu. Drama utamanya masih di belakang. Ini hanya untuk menarik perhatian Huaxia, agar mereka tidak membuat masalah bagi kita. Tapi, memikirkan apa yang dikatakan Liu Cheng sebelum dia pergi, Shen Laosan ragu-ragu sejenak, tetapi dia tidak mengatakannya sama sekali. Baiklah, begitu. Ayo pergi, ada drama besar yang menunggu di kota Xinhe. Leo berambisi untuk menelan semua orang, tetapi pada akhirnya, siapa yang tahu apakah ular menelan katak atau katak menelan ular. Mengikuti jalan setapak untuk meninggalkan penjara, di luar bintang-bintang, beberapa waktu lalu setelah hujan salju lebat, akhirnya melihat bintang-bintang untuk waktu yang lama. Di bawah cahaya bintang, dagu yang sedikit lembut di bawah saku topi bisa terlihat, tetapi dia hanya meliriknya. Shen Laosan segera menarik kembali pandangannya. Setelah sekian lama berada di neraka, pelajaran pertama yang dia peroleh adalah jangan pernah menghakimi orang-orang di neraka berdasarkan usia mereka. Yang satu tinggi dan yang lainnya pendek. Mereka pergi dengan membawa peralatan yang telah mereka persiapkan. Chen Hao dan yang lainnya juga kembali ke kota Xinhe saat ini. Tidak lama kemudian Chen Hao keluar dari rumah sakit. Beberapa hari kemudian,
dia kembali ke rumah sakit. Semua dokter di bangsal senior rumah sakit pusat Sinhe memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Jika tidak diatur di atas, dokter di rumah sakit pusat akan benar-benar bertanya kepada Chen Hao apa yang dia lakukan. Dibandingkan dengan cedera terakhir, meskipun cedera Chen Hao sangat sederhana, itu lebih serius. Namun, dia terbangun malam itu dan melihat perban di sekujur tubuhnya. Chen Hao tidak punya pilihan selain tersenyum. Sepertinya aku akan bertarung dengan dokter dalam hidupku. Ini untuk menebus semua rumah sakit yang tidak kamu kunjungi sebelumnya. Sambil melemparkan apel itu ke Chen Hao, Peter bercanda, aku juga penasaran. Sebagai kepala korps tentara bayaran Huang Quan, kau telah ditipu. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan terkejut saat berita itu tersebar. Jadi, pesannya harus disembunyikan. Semakin dalam, semakin baik. Sama seperti yang ada di sebelahmu. Setelah selesai dengan Peter, Chen Hao menoleh dan melihat Bango Oriental yang terbaring di ranjang samping tempat tidur. Cedera Bango Oriental lebih serius daripada Chen Hao, dengan area tulang yang patah yang luas. Hanya setelah hampir 7 jam operasi, itu dapat dianggap sebagai perban lengkap. Dalam jangka waktu seperti itu, Bango Oriental telah terjaga untuk waktu yang lama. Bukankah kalian keluarga yang baik? Aku tidak tahu mengapa kalian menderita di tempat seperti itu. Kau pikir aku mau keluar dari penjara? Emosi Dong Fang He tampaknya berubah ke arah yang normal. Jika bukan karenamu, aku mungkin akan menyampaikan berita itu di penjara secara diam-diam. Siapa tahu kedatanganmu akan langsung mengacaukan seluruh rencanaku. Siapa yang bisa menyalahkanku? Chen Hao mengangkat bahu untuk membantu, hasilnya pinggangnya sakit, rasa sakitnya adalah giginya yang terbuka. Aku pasif, kamu aktif, dan aku sama sekali tidak menyadari situasi itu ditarik ke tempat itu. Tentu saja tidak tahu rencanamu, jadi, panci ini, aku tidak mendukungnya. Kamu membelakangi panci. Bango Oriental mengerang. Ia ingin mengangkat jari tengahnya, tetapi semua perban melilit seluruh tubuhnya. Ia tidak bisa bergerak, dan sulit untuk berbicara, apalagi mengangkat jari tengahnya. Beberapa orang di dekatnya melihat keduanya mengobrol dan saling memandang sambil tersenyum. Mereka tidak berbicara. Chen Hao dan Dong Fang He bosan dan bertengkar. Tepat ketika mereka masih mengobrol, Liu Cheng, yang terlihat sangat tidak wajar, mendorong pintu dan masuk. Tiba-tiba, seseorang masuk, dan orang-orang di bangsal tanpa sadar melihat ke arah pintu. Tiba-tiba karena banyak orang yang memperhatikan, ketidakwajaran di wajah Liu Cheng menghilang. Dia menyentuh wajahnya dan berkata, apakah ada sesuatu di wajahku? Kalian semua melihatku seperti itu. Mereka menggelengkan kepala bersama. Kemudian Liu Cheng masuk ke bangsal dan mengambil sebuah apel. Tidak peduli apakah apel itu sudah dicuci atau belum, dia menyekanya dan memasukkannya ke mulutnya. Setelah memakan sebagian besar apel, dia tersentak dan berkata, kalian semua keluar dulu. Aku akan berbicara dengan Chen Hao dan Dong Fang He tentang sesuatu, tolong. Ketika mereka mendengar bahwa mereka ingin turun ke bisnis, orang lain secara alami pergi dengan sadar. Akhirnya, ketika mereka pergi, mereka membawa pintu bersama. Mereka, kalian bicara dulu, aku bicara dulu. Ketika hanya ada 3 orang yang tersisa di bangsal, Liu Cheng telah selesai memakan apel itu. Inti apel itu dibuang ke tong sampah. Mengabaikan tatapan menghina Chen Hao, Liu Cheng terbatuk. Baiklah, karena kalian berdua tidak ingin mengatakannya terlebih dahulu, aku akan mengatakannya. Ketika Liu Cheng berpikir sejenak, dia berkata, sebenarnya, setahun yang lalu, kami menemukan bahwa ada sejumlah besar orang dari luar Tiongkok, dan salah satu dari mereka langsung pergi ke kota Sinhe. Saat itu, kami tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Kami hanya bersikap menunggu dan melihat. Kemudian, setelah kami mendapat berita dari Dong Qingju, kami menyadari bahwa ada banyak orang dari luar Tiongkok. Organisasi penjara mulai menyerang Huaxia. Organisasi neraka selalu memiliki keserakahan yang besar terhadap Tiongkok. Sebagian besar perang yang pernah terjadi di Tiongkok disebabkan oleh organisasi neraka, tetapi siapa yang membuat anak-anak Cina kita berkuasa? Rencana organisasi neraka gagal berulang kali dan akhirnya bangkit kembali. Katakan maksudnya, Chen Hao paling membenci pidato pemimpin itu. Ketika dia berbicara tentang bala-bala, dia banyak bicara omong kosong yang tidak berguna. Lebih baik langsung menunjukkan maksudnya. Sedikit tercengang, Liu Cheng menatap Chen Hao dengan mata terbelalak. Singkatnya,
neraka meluncurkan rencananya setahun yang lalu. Saat itu, kami fokus pada mereka dan menamai rencana itu sebagai rencana penimbunan lubang. Bango Oriental adalah pelaksana utama rencana penimbunan lubang. Saat itu, neraka tidak benar-benar bergerak, tetapi hanya melakukan beberapa gerakan kecil. Ketika kami benar-benar memulai, itu adalah awal dari pelelangan. Saat itu, Anda telah selesai. Anda telah berhasil muncul di hadapan kami. Setelah proposal, Anda juga telah menjadi salah satu pelaksana rencana penimbunan lubang. Perasaan mengatakan bahwa saya ditarik oleh Anda untuk menimbun lubang. Namun, ketika Liu Cheng disela dan dihentikan, Chen Hao terbatuk dan memberi isyarat kepada Liu Cheng untuk melanjutkan. Identitas dan kekuatanmu telah menjadi kandidat terbaik untuk rencana penimbunan lubang, dan Oriental Crane telah menjadi penolongmu. Itulah sebabnya Oriental Crane akan membantumu dengan segala cara di pelelangan. Chen Hao mengangguk sambil berpikir. Dengan cara ini, banyak hal dapat dijelaskan. Setelah pelelangan neraka dikacaukan olehmu, mereka harus memulai dari aspek lain. Itulah sebabnya banyak hal terjadi di kota Beiyuan, termasuk Song Yaoyao dan Cao Fei, yang semuanya dikendalikan oleh neraka. Mendengar ini, Chen Hao mengerutkan kening, sementara Liu Cheng terus berkata, karena ini tentang Song Yaoyao, kita tidak perlu membicarakannya sama sekali, jadi kamu bergegas maju dengan gegabah. Kami mendorong sedikit ke belakang. Dengan bantuanmu, kami berhasil menyerang organisasi neraka, yaitu penangkapan Fenrir. Itu juga pengaturan kami agar Dong Fang He muncul di penjara itu, tetapi yang tidak kami duga adalah saat kau muncul di hadapan kami, kau juga akan diawasi oleh organisasi neraka, terutama setelah kejadian di kota Beiyuan, organisasi neraka akan memperlakukanmu dengan adil. Terus terang saja, apakah kau menggunakanku sebagai ban serep? Satu-satunya reaksi Chen Hao terhadap apa yang disebut pengaturan Liu Cheng adalah dia tidak senang, sangat tidak senang. Aku berusaha sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal sesuai dengan permintaanmu. Saat ini, apakah kau menganggapku sebagai bidak catur? Reaksi Chen Hao membuat Liu Cheng tertawa terbahak-bahak. Setelah amarah Chen Hao sedikit mereda, Liu Cheng melanjutkan, kami memiliki harapan besar padamu, jadi kami segera menghubungi Dong Fang He dan memintanya untuk bersiap menyelamatkanmu. Namun, organisasi neraka terlalu tidak sabar. Sebelum Dong Fang He punya waktu untuk memulai, organisasi neraka sudah siap. Setelah membawamu ke apa yang disebut ujian. Berbicara tentang ini, Liu Cheng juga tampak aneh. Aku tidak begitu mengerti mengapa neraka begitu peduli padamu. Kenapa? Apa kau punya sesuatu yang bisa menarik mereka? Aku cukup untuk menarik mereka. Dengan pengalaman Jack, Chen Hao lebih tahu tentang tujuan neraka. Mereka tampaknya mencari seseorang yang cukup kuat untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka tampaknya tidak pernah menemukan yang cocok. Sepertinya penelitian organisasi neraka membutuhkan orang-orang yang sangat kuat untuk mendukung kebutuhan eksperimen. Meskipun aku tidak ingin menyombongkannya, kebugaran fisikku tampaknya sangat memenuhi persyaratan mereka, yang seharusnya menjadi alasan mengapa pihak lain tidak sabar. Tenang dan pikirkanlah, Chen Hao dapat dengan mudah memikirkan akar masalahnya. Namun, apa yang dia katakan hanyalah satu hal. Adapun hal lainnya, kita semua tahu itu. Chen Hao telah menghancurkan organisasi neraka lebih dari sekali, jadi seharusnya mudah untuk memahami bahwa dia menjadi sasaran pihak lain. Begitukah? Setelah berpikir sejenak, Liu Cheng dengan cepat menemukan solusi. Jika demikian, neraka seharusnya masih menemukanmu, jadi kami akan menunggu mereka menemukanmu. Akhir-akhir ini, sebaiknya kau tidak berkeliaran dan mengikuti perintah kami. Hanya dengan cara ini Anda dapat sepenuhnya menjamin keselamatan pribadi Anda, sehingga kita selalu siap menunggu pihak lain menjatuhkannya dengan satu gerakan. Anda mungkin juga menganggap saya sebagai umpan, menunggu ikan menggigitnya. Meskipun solusi Liu Cheng sangat merusak, harus dikatakan bahwa dalam situasi saat ini, itu memang solusi terbaik. Memikirkan hal ini, suasana hati Chen Hao secara alami menjadi jauh lebih rileks. Baiklah, karena Anda telah mengatakan itu, saya tidak bisa menolak, bukan? Tetapi saya punya permintaan. Kamu mengatakan itu. Sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, Liu Cheng memberi isyarat kepada Chen Hao untuk mengajukan permintaannya. Sebagai Direktur Biro Keamanan Nasional, Liu Cheng memegang sebagian besar hak di tangannya. Jika Chen Hao benar-benar mengajukan permintaan, Liu Cheng masih bisa memenuhinya. Melihat Liu Cheng begitu bebas dan santai, dia setuju.
Chen Hao mengucapkan permintaannya sambil tersenyum. Apa-apaan itu? Menurut Anda, jika saya juga seorang polisi, jika saya memiliki sedikit banyak identitas, saya pasti dapat membiarkan beberapa orang yang menjaga jam malam menghilangkan gagasan buruk tentang saya. Kedua, saya dapat menggunakan identitas ini untuk memfasilitasi tindakan saya. Lebih penting lagi, itu sama sekali bukan masalah bagimu. Itu bukan masalah besar. Aku hanya ingin tahu bagaimana kamu punya ide seperti itu saja. Chen Hao, seorang tentara bayaran, ingin menjadi polisi. Setelah mendengar permintaan seperti itu dari mulut Chen Hao, Liu Cheng hampir mengira dia salah dengar, tapi melihat ekspresi Chen Hao, bukan berarti dia salah dengar sama sekali. Yah, karena kamu sudah mengatakan itu, dan aku sudah berjanji padamu, aku akan membawakanmu surat pengangkatan ketika kamu sudah cukup istirahat. Bukankah keluargamu berasal dari kota Xinhe? Jangan pergi kemanapun. Ambil saja posisi di Biro Keamanan Umum Xinhe. Sama seperti Direktur Biro Keamanan Umum Xinhe yang sedang dalam masalah, Anda bisa langsung pergi ke sana. Tanda seru. Wajah Chen Hao mengejutkannya. Ada dua hal yang membuatnya begitu tidak sopan. Yang pertama adalah Direktur Biro Keamanan Umum Kota dibunuh. Poin kedua adalah saya dulu ingin menjadi sutradara. Tidak, Saudara Liu, saya hanya ingin menjadi polisi. Saya tidak ingin menjadi orang sebesar itu. Kami memiliki wajah yang kecil dan tidak bisa memakai topi sebesar itu. Chen Hao mencoba menjelaskan, mencoba membuat Liu Cheng mengerti maksudnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Hao, Liu Cheng bersenandung dan tersenyum dua kali, lalu bangkit untuk pergi. Karena kesehatannya, Chen Hao juga tidak bisa bergerak, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saudaraku, aku salah. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Ada kantor polisi di Laohukok, distrik Jiangbei. Pergilah ke sana. Singkatnya, semua jalan belakang Chen Hao diblokir secara langsung. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Anda tidak boleh mengatakan itu. Niat awal Chen Hao adalah dia harus pulang untuk tahun baru dalam waktu kurang dari sebulan. Bagi orang-orang tua di keluarganya, polisi adalah profesi yang mutlak, tidak hanya berwajah, tapi juga kedengarannya bagus. Chen Hao mendapat ide ini hanya ketika dia punya ide. Pada akhirnya, dia ditipu oleh Liu Cheng. Tapi bisakah kamu memberiku posisi atau apa? Chen Hao bertanya ragu-ragu. Meskipun dia mungkin kejam atau tiba-tiba mendapat ide di luar, banyak orang akan mengikutinya, tetapi jika menyangkut keluarganya, Chen Hao tiba-tiba menjadi pemalu. Liu Cheng berkata bahwa dia mengenal Chen Hao dengan baik, tetapi ketika dia melihat ekspresi Chen Hao, dia tiba-tiba merasa lega. Mungkin karena saya tahu bahwa Chen Hao dan orang lain memiliki hati yang normal dan bermanfaat. Ya, kebetulan Direktur Kantor Polisi Jiangbei telah dipromosikan. Ketika Anda tiba, Anda dapat mengambil jabatan direktur. Di mata Liu Cheng dan yang lainnya, posisi direktur mungkin hanya masalah satu kalimat, tetapi bagi Chen Hao, itu sudah cukup. Ya, kalau begitu Anda bisa pergi dan membiarkan kami beristirahat dengan baik. Hei, bocah, ini cara untuk menghancurkan jembatan di seberang sungai. Chen Hao dengan cepat melambaikan tangannya, tidak, maksudku, Anda tidak memiliki sesuatu untuk disibukkan. Anda dapat menyibukkan diri dengan urusan Anda sendiri dan tidak peduli dengan kami. Sambil tersenyum, Chen Hao mencoba yang terbaik untuk memuaskan Liu Cheng. Sambil mendengus, Liu Cheng berbalik dan meninggalkan bangsal. Setelah Liu Cheng pergi, Dong Fanghe bertanya dengan tenang, sebenarnya, bahkan jika kamu ingin menjadi Direktur Biro Keamanan Publik Kota, Direktur Liu dapat mengaturnya untukmu. Sebagai anak dari keluarga besar, sambil menikmati sumber daya keluarga, kekuatan dan visi Oriental keren juga diperluas dalam tugas yang serupa. Posisinya berbeda, dan suaranya secara alami berbeda. Chen Hao tidak punya pilihan selain tersenyum, aku tidak sama denganmu. Kampung halamanku di pedesaan, dan aku tidak memiliki banyak persyaratan. Jika aku bisa mendapatkan posisi kecil untuk memuaskan keluargaku, aku tidak memiliki persyaratan apapun. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Hao, Dong Fangkren memberikan, yang panjang, mengatakan bahwa kekuatan Chen Hao dapat membuatnya bersedia untuk bertahan di perusahaan kecil. Dapat dilihat bahwa Chen Hao benar-benar tidak memiliki ambisi. Sebenarnya, aku selalu merasa bahwa kamu memiliki ide-idemu sendiri di dalam hatimu, tetapi sejauh ini, aku masih tidak dapat melihat apa yang kamu inginkan.
Benarkah? Dengan senyum kering, dia menutupi gejolak emosi di dalam hatinya dan menarik dirinya kembali ke tempat tidur. Meskipun ruangan itu sangat hangat, Chen Hao masih merasa sedikit dingin dari dalam keluar. Aku benar-benar tidak menginginkan apapun. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini lagi, Chen Hao memiliki banyak ide di dalam hatinya. Tanpa diduga, dia tidak melakukan apapun. Bangau Timur telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Benar saja, orang-orang dari keluarga besar masih berkuasa. Bangau Timur tidak akan mempercayai kata-kata Chen Hao dengan mudah. Matanya tertuju pada wajah Chen Hao, yang kurang lebih berbau pemeriksaan. Artinya, kamu memiliki temperamen yang sangat baik. Apakah itu sama sekali tidak tergerak oleh penggunaan berulang-ulang Direktur Liu? Bahkan tidak sedikit pun rasa jijik di hatiku. Di akhir kalimat, Bangau Timur menambahkan, jarang sekali kau memiliki temperamen yang baik seperti itu. Ya, haha, dia membenamkan kepalanya di bawah selimut dan menunjukkan bahwa dia lelah dan ingin beristirahat. Namun, Bangau Dongfang tidak terus bertanya. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian pergi tidur. Sekarang kedua orang itu hampir seperti orang yang tidak berguna. Jika mereka tidak segera beristirahat, mereka akan terbunuh jika bertemu musuh dan bahkan tidak dapat melawan. Pada saat Chen Hao beristirahat, kota Xinhe, yang hampir fajar, mengantar penerbangan pertamanya di pagi hari. Tidak seorang pun tahu apa yang telah dilakukan orang-orang dalam penerbangan ini. Jika mereka dikenal oleh rekan-rekan mereka, mereka mungkin akan menangis dan berteriak agar kapten mendarat sesegera mungkin. Pesawat penumpang meluncur perlahan di landasan pacu dan akhirnya berhenti di dekat ujung landasan pacu. Orang-orang yang menjemput pesawat berkerumun di pintu keluar bandara, memegang berbagai merek. Di antara orang-orang ini, ada sekelompok orang yang sangat istimewa. Berjas, mengenakan jaket anti-angin hitam di luar, dengan kacamata hitam super di wajahnya, orang-orang yang tidak tahu mengira mereka telah membobol lokasi syuting secara tidak sengaja, tetapi faktanya orang-orang ini benar-benar datang hanya untuk menjemput pesawat. Orang yang turun dari pesawat segera muncul di pintu keluar. Di antara orang-orang ini, ada beberapa orang yang tampak berbeda, hitam, putih, dan kuning. Ada sekitar 7 atau 8 orang, termasuk beberapa ras besar di dunia. Semua orang lebih baik, tetapi ada seorang pemuda yang tidak tampak sangat tua dan tampak seperti orang desa yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Saya berkata, Zhou Kai, bisakah Anda sedikit sadar? Ming Ming dan Huan Hui sama-sama orang Tionghoa. Mengapa perbedaannya begitu besar? Ketika pemuda itu melihat sekeliling, beberapa temannya tidak dapat melihatnya. Namun, karena ketidakpuasan rekan-rekannya, pemuda bernama Zhou Kai langsung mengabaikan mereka, dan masih melihat sekeliling. Ketika dia melihat sekelompok orang berbaju hitam, dia tertawa dan langsung naik. Huan Hui, ini wilayahmu. Kamu harus memperlakukan kami dengan baik kali ini. Huan Hui, yang berjalan di belakang kerumunan, menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah mendengar ini dan tidak berbicara. Beberapa orang dalam kelompok yang sama hanya tersenyum dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan anak muda tersebut. Rombongan itu mendatangi sekelompok orang berbaju hitam, yang segera muncul dengan penuh perhatian. Berada di bawah karakter manusia yang dingin dan tidak pengertian, namun setelah membuka pintu, mereka segera meninggalkan bandara, meski sangat cepat, namun situasinya masih terlihat oleh eyeliner NSA. Setelah menerima kabar berikut ini, Liu Cheng dengan sungguh-sungguh menyampaikan masalah tersebut kepada Chen Hao dan Dong Fang He. Ketika mereka mendapat berita itu, mereka sangat gugup. Adapun Chen Hao, mereka ingin langsung keluar dari rumah sakit. Hanya saja Chen Hao mengkhawatirkan Song Yaoyao. Sebagai tujuan perjalanan organisasi neraka, Song Yaoyao pasti tidak bisa melarikan diri. Jadi sekarang satu-satunya harapan Chen Hao adalah pihak lain tidak bisa melakukannya sebelum dia meninggalkan rumah sakit. Hanya saja alangkah baiknya jika semuanya sesederhana itu. Setelah menerima kabar bahwa orang-orang dari organisasi neraka itu tiba di kota Xinhe, Chen Hao mendapat kabar dari Feng Dazuang sore itu. Isi spesifik dari berita tersebut adalah setelah organisasi neraka datang, mereka langsung menemukan Song Yao, namun mereka tidak berinisiatif untuk muncul, melainkan mengirimkan tangan mereka terlebih dahulu untuk mencari Song Yao. Xiaoyu Xiaoxia atau semacamnya, tentu saja, bukanlah lawan Chen Hao dari tim Huang Quan. Dari sikap tidak sabar pihak lain, Chen Hao juga menegaskan pentingnya Song Yaoyao bagi organisasi neraka, jika tidak, mereka tidak akan begitu ingin datang.
Jangan beri kesempatan kepada pihak lain untuk memanfaatkan kesempatan tersebut, sesuai pengaturan saya sebelumnya, karena pihak lain sudah muncul, maka rencana kita juga bisa terlaksana dengan normal. Mengatakan demikian, Chen Hao langsung menutup telepon, dan Dong He di sebelahnya mendengar ini, dan bertanya dengan wajah ragu, rencana apa? Apakah ini urusan pribadiku? Chen Hao tidak sebodoh itu untuk memberitahukan rencananya kepada Dong Fangkren. Sejauh ini, dia tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Dong Fangkren. Dia memberitahu pihak lain rencananya, bukankah dia yang mengambil inisiatif untuk membuat masalah? Benarkah? Bangau Timur menyentuh dagunya. Setelah 2 hari perawatan, sebagian kemampuan aktivitas mereka hampir pulih. Untuk ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bangau Timur. Jika bukan obat khusus dari keluarga Bangau Oriental, bagaimana mereka bisa sembuh begitu cepat? Karena kamu sudah mengatakan itu, aku seharusnya tidak terus bertanya, tapi yang ingin aku katakan adalah aku harap kamu tidak tersesat. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, sebagai orang Tionghoa, inilah premisnya. Petik 2. Jangan khawatir, Chen Hao tidak memberikan jaminan apapun. Dia menggoyangkan lengannya untuk memastikan tindakannya tidak terpengaruh. Chen Hao merasa lega, dia hanya membereskan barang-barangnya dan ingin keluar. Melihat tindakan Chen Hao, Dong Fang dia tidak mengatakan apa-apa. Matanya tertuju pada Chen Hao. Matanya berputar dan pikirannya tersembunyi dalam-dalam. Setelah kondisi mereka membaik, Chen Hao tidak akan terus tinggal di rumah sakit. Dia punya hal lain yang harus dilakukan. Tentu saja, dia tidak akan terus menjadi seperti Dong Fang He. Setelah meninggalkan rumah sakit, Chen Hao melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Dia membungkus jaketnya dan segera pergi. Setelah pergi, tempat pertama yang dikunjungi Chen Hao adalah Lao Hukou, bukan tempat lain. Karena Lao Hukou seperti desa mati, dan tidak ada yang tinggal di dalamnya, Chen Hao terkejut, tidak kalah dengan yang lain. Namun setelah itu, ide tersebut dipatahkan oleh fakta yang ada di hadapan kita. Di luar mulut Lao Hu, ada orang yang datang dan pergi, dan suasananya sangat ramai. Bukan seperti itu dalam kata-kata bugar, tidak ada siapa-siapa. Apakah orang-orang itu bekerja sama untuk menipuku? Chen Hao berkata pada dirinya sendiri, tetapi dia segera melepaskan gagasan bahwa orang-orang itu tidak boleh bermalas-malasan. Lantas, apa yang membuat orang kenyang di siang hari dan tidak bisa menemukan siapapun di malam hari? Setelah mengerutkan kening dan berpikir lama, Chen Hao berbalik dan pergi dengan sebuah ide di benaknya. Kembali ke kota, Chen Hao menemukan yang lebih bugar dan lainnya. Hal pertama yang dia katakan ketika dia melihat bugar adalah, apakah semuanya sudah siap? Semuanya sudah diatur. Melihat Chen Hao dengan kain kasa di tubuhnya, ekspresi Peter sangat serius. Keadaan Chen Hao saat ini sebagian besar disebabkan oleh mereka. Jika mereka mengikuti Chen Hao dari awal, bagaimana mereka bisa membiarkan Chen Hao diculik? Oleh karena itu, ketika Chen Hao mengatur tugas, tukang mengaturnya sesegera mungkin. Ketika Chen Hao kembali, tukang dapat mengatakan bahwa segala sesuatunya telah diatur. Semua orang dari organisasi neraka pada dasarnya datang ke kota Beiyuan. Menurut informasi yang saya dapatkan dari orang itu, kali ini, untuk mengurangi perhatian, mereka sendirian, dan hanya ada sedikit pengawal di sekitar mereka, masyarakat lokal akan bertindak sebagai tangan kiri dan kanan. Jadi, inilah kesempatan kita. Sekelompok orang kini berada di sebuah ladang di bawah bendera Chen Hao. Setelah masa pembersihan, semua ladang di distrik Jiangbei telah dibersihkan. Sekarang Chen Hao tampaknya telah menjadi legenda di distrik Jiangbei. Meskipun saya tidak tahu mengapa saya menghilang selama hampir seminggu, ketika beberapa orang picik menduduki ladang Chen Hao, dalam waktu kurang dari 1 hari, semua tempat itu dibebaskan, dan orang-orang pemberani itu juga menghilang satu persatu di kota Xinhe. Sejak itu, tidak ada yang berani meremehkan Chen Hao, bahkan ketika dia tidak berada di kota Xinhe. Biarkan juga orang-orang ini memahami sebuah kebenaran, yaitu, kota Xinhe tampaknya menempati posisi absolut sebagai penguasa, bahkan lebih kuat daripada Yang Hu yang asli. Xiao Hao, ada satu hal yang tidak tahu apakah pantas untuk kukatakan padamu. Melihat semangat juang Chen Hao, Peter ragu-ragu dan ragu-ragu. Dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu Chen Hao. Saya mungkin memperhatikan bahwa beberapa teman baik tidak dalam suasana hati yang baik. Ketika mereka melambaikan tangan, mereka tidak peduli. Ayolah,
Apalagi yang tidak bisa dikatakan di antara kita. Sudah waktunya bagi bajingan-bajingan neraka itu untuk menunjukkan betapa buruknya Huaxia. Karena kau sudah mengatakan itu, bagaimana kau bisa menjadi banci, kawan? Kau tidak memberitahuku, tapi aku memberitahuku. Granit hanya ingin mengulurkan tangan untuk memukul Peter. Peter hanya menatapnya, dan segera tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sebenarnya, itu sangat sederhana. Setelah kamu dibawa ke penjara, lokasi kota Sinhe diduduki secara paksa, dan ada orang lain di balik semua ini yang mengarahkan. Ketika Peter membicarakan hal ini, Chen Hao bisa menebak sedikit. Namun, ketika Peter benar-benar mengatakan penyebab masalahnya, wajah Chen Hao menjadi hitam. Sun Yaoyang, Direktur Departemen Investigasi Kriminal Biro Keamanan Publik Sinhe, kamu seharusnya mengenal orang ini, kan? Saat menyebut nama itu, suasana hati Chen Hao sedikit dingin. Melihat Chen Hao tidak menghentikannya, Peter harus terus mendengarkan. Setelah kamu ditangkap di Biro Keamanan Publik, Sun Yaoyang, Direktur Departemen Investigasi Kriminal Kota Sinhe, menguasai sebagian besar wilayah kota Sinhe. Jika Cao Fei tidak memberitahu kami berita itu, kami akan mengikuti petunjuk untuk menemukan bos di baliknya, dan kemudian mendapatkan berita dari mereka. Sun Yaoyang, wajahnya begitu dingin sehingga Chen Hao tidak pernah mengira bahwa Sun Yaoyang ada di baliknya. Aku tahu tentang masalah ini. Aku akan menanganinya sendiri. Tolong awasi organisasi neraka. Dan Song Yaoyao, bawa Song Yaoyao ke tempat kami dan urus dia. Aku akan pergi mencari Sun Yaoyang. Setelah mendengar berita itu, Chen Hao tidak dapat menahan kegembiraan atau dorongan dalam hatinya. Dia tidak mengerti mengapa Sun Yaoyang melakukan hal seperti itu. Setelah dia pergi, dialah orang pertama yang melompat keluar dan menusuk dirinya dari belakang. Jika ini masalahnya, Chen Hao harus memikirkannya dengan hati-hati. Benarkah ada aksi Sun Yaoyang di belakangnya? Mendapat kabar tersebut, hati Chen Hao seperti batu besar. Apapun yang dia lakukan, dia tidak tertarik. Dengan suasana hati orang tua yang sudah meninggal, Chen Hao pergi ke Biro Keamanan Umum Sinhe hampir tanpa ragu-ragu. Di depan pintu, Chen Hao dihentikan oleh penjaga gerbang sebelum dia masuk. Akibatnya, penjaga gerbang yang tampak muda itu dihentikan oleh penjaga gerbang tua sebelum dia meminta informasi Chen Hao. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa dia dan berani menghentikannya? Setelah melatih penjaga gerbang muda, penjaga gerbang tua itu segera mengangguk ke arah Chen Hao sambil tersenyum. Tidak apa-apa, kamu masuk. Chen Hao dengan enggan mengulurkan senyuman, dan kemudian dianggap berjalan masuk. Ketika Chen Hao berjalan pergi, penjaga gerbang muda itu bertanya, siapa itu tadi? Tadi adik datang terakhir kali, didampingi wakil biro dan diutus. Terakhir kali kader yang lahir dari bawah juga diturunkan pangkatnya karena dia. Hanya yang itu, yang itu. Sebelum penjaga gerbang muda itu selesai berbicara, penjaga gerbang tua itu menendangnya, kembalilah dan lihat baik-baik pintumu.